Lihat banget food lover, apalagi dapurnya nih. Masak terus. Saatnya Benu ambil makan ya. Wah, makan guys. Nah ini food lover, ada tulisan makan di tempat prasmanan, udah bener. Nasi sayur makan habis 5.000, tidak habis 7.000. Kita cari kuahnya ya, yuk. Oh di sini sumbernya nih. Bu, ini langsung dimentong sendiri apa diambilin? Sendiri. Wuh, mantep. Food lover ini favorit Benu nih. Ini daun pepaya ya, Masya Allah enak banget ini. Bu, mau mie Bu? Gebe, apalagi? Oh, katanya pindang Bu, ada pindang. Bu, sayur beningnya apa? Bayam ya? Masem ya? Ah, bayam aja deh Bu. Food lover. Aduh. Ini kok koyok lapar mata ya? Waduh. Jadi kan kata Bapak tadi kan Pak Rudi bilang 21 menu. 21 tuh butuh 7 hari guys, jangan diambil semua. Pilih aja 3-3 satu hari ya nggak? Food lover, kalau di bagian sana itu lauk dan sayur-sayuran. Di sini nih gorengan. Kita lihat harga dulu. Kayak ada yang salah ya? Gak apa-apa lah. 3 biji 2.000, 2 biji 2.000. Ayo. Itu konsepnya yang tadi itu kayaknya ya. Jadi jangan lapar mata. Tempe 1, tahu 1. Nah ini ada bakwan guys. Oke guys, kita makan yuk. Di sini pelanggan ambil sendiri porsi yang akan dinikmati. Berbeda dengan pesanan yang dibawa pulang yang diambilkan oleh karyawan Pak Rudi. Saatnya Benu makan. Oke food lover, ini dia. Waduh, ini agak lapar mata sedikit ya, karena kalau udah di depan lauk pauk dan sayur-sayuran itu magnetnya terlalu ini ya, susah dipisahkan, asik. Nih hasilnya, ini ada pindang ikan kembung sama pindang bandeng, terus ada sayur bayam ini. Banyak. Ini istimewa kalau pindangnya nih, kalau Benu bilang sih mumtaz. Pilihan makanan yang dijajakan memang comfort foodnya masyarakat Indonesia. Dari anak-anak hingga orang tua, semua suka. Cocok bawa keluarga makan di sini, dijamin kantong nggak jebol. Menunya anak-anak sekolah bisa, karena murah banget ya. Ini di belakang kayak udah selesai makannya nih. Udah selesai makannya? Gimana rasanya? Mumtaz! Mumtaz guys. Matur suwun ya. Nah aku kan habis nih, berarti aman. Kalau nggak habis bayar 7.000, bayar 7.000. Setelah ini Benu kembali bergeser ke pusat kota Solo. Benu sudah ditunggu sahabat Benu, Barni, si boneka lucu. Tetap di Cerita Rasa ya. Kirain kok, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go.
Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Rumah berantakan banget sih, kan ada di pembangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Kakekmu yang itu juga dong. tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Berlibur di akhir tahun, ini nih salah satu akomodasi yang strategis di kota Solo. Dari Mojolaban, Benu bergeser ke Jalan Slamet Riyadi, kota Surakarta. Sebelum berwisata kuliner malam, Benu beristirahat dulu di hotel yang berada di tengah kota, tepatnya di depan stasiun Purwosari. Tinggal jalan kaki, Benu memilih Swiss Bell Inn, Sari Petojo Solo, sebagai tempat Benu melepas lelah. Suasana ramah, nyaman Benu rasakan sejak awal masuk, karena Benu disambut oleh Bernie. Oh iya, food lover, perkenalkan ini Bernie, maskot Swiss Bell Inn Sari Petojo. Lucu ya? Ayo Bernie, let's go, antar Benu masuk. Di lobi, Benu disambut dengan welcome drink, minuman tradisional alias jamu. Wah, seger.
Memiliki 137 kamar dengan 4 tipe pilihan kamar, Benu memilih suite room untuk menemani Benu selama di kota Solo. Ketika masuk, ruang tamu yang cantik dan suasana hangat menyambut. Desain modern dengan tidak meninggalkan unsur budaya Jawa, dengan warna-warni cantik menambah rasa nyaman saat berada di kamar. Swiss Bell Inn Sari Petojo Solo memiliki ballroom dengan kapasitas 1.200 tamu, swimming pool dan area gym dengan pemandangan kota Solo. Food lover juga bisa menikmati fasilitas spa dan massage di Ayu Water Spa. Nah ini nih yang jadi perhatian Benu, Barelo, bar, restoran, dan lounge yang memiliki open sky garden. Tapi sebelum menikmati senja di open sky garden, Benu diajak Chef Iman untuk merasakan pengalaman baru dining in the Sari Petojo Kitchen. Food lover, kita mau masak bareng Chef Imam nih. Kok bahannya kok kayak mau buat sop apa-apa gitu, Chef? Iya, hari ini kita mau bikin tengkleng Solo, Pak. Ini langsung cemplungin? Langsung. Nah, pertama masukkan minyak dulu ya. Oke. Kita untuk numis bumbunya. Langsung aja kita proses. Tuang sedikit minyak untuk menumis, masukkan bumbu putih, bumbu kuning, tumis sampai harum. Lanjut, masukkan jinten bubuk, serih yang telah digeprek, lengkuas, dan jahe. Tahap selanjutnya masukkan daun jeruk dan salam. Kan kambing tuh perengus ya, Mas Benu. Jadi kalau makan tuh kadang kalau yang nggak doyan kan bisa perengus banget. Nah betul, kita kecilin dulu. Nah saya sudah siapkan stok nih Pak untuk air. Nah bisa masuk ya. Tahap berikutnya masukkan kaldu dan aneka rempah seperti kapulaga, bunga peka, dan kayu manis. Step terakhir adalah untuk masukkan tengklengnya. Betul, ini kita udah rebus dulu. Karena kalau nggak begitu, karena nanti amisnya nggak hilang-hilang. Terus lama juga. Betul. Kita istilahnya kalau dengan merebus kan bisa cutting proses, ya kan. Tahap terakhir, masukkan tengkleng yang telah direbus kurang lebih 2 jam. Kalau bermasalah dengan proses masak yang panjang, kalau ke Solo ya mampir ke sini, ketemu sama Chef Cumi. Mau dimasakin apa? Mangkat ya. Oke. Terus bisa keliling juga ya nggak, Chef? Betul. Oke. Ya. Matur suwun ya, Chef. Sami-sami, Mas Benu. Saatnya yang ditunggu-tunggu, dining in the Sari Petojo Kitchen. Ini dia food lover persembahan dari Swiss Bell Inn Sari Petojo, dan ini merupakan paket dine in the kitchen. Wih, mantep yo. Jadi kalau di kitchen tuh aromanya tuh udah mulai sedep ya. Ada aroma-aroma rempah, bumbu-bumbuan. Cakep banget. Sama sekali nggak bau perengus. Nah, jadi kalau warga 62 itu memang makan apapun harus pakai nasi. Ayo toh, termasuk saya loh. Sedikit lagi ya. Untuk tengkleng persembahan Swiss Bell Inn yang ada di Sari Petojo, sempurna. Let to the sis. Tak hanya tengkleng, chef juga menyajikan iga bakar Sari Petojo untuk Benu. Lengkap ya, ada kambing dan juga sapi. Kalau ngeliat dari warna brownie-nya nih kayak ada bumbu kecap ya. Ini si iga ini sempurna ya. Kecapnya memang agak sedikit lebih dominan, jadi ada manis, tapi tetap ada berasa bumbu ya. Ada berasa rempahnya. Mumtaz. Kita cobain Milky Way dulu. Cantik ya. Ini tebakan Benu nih, warnanya ungu, ini pasti dari bunga telang. Wow. Mumtaz. Dessertnya juga wajib diicip, tiramisu cake with vanilla ice cream. Waduh, cantik banget ya. Langsung kita colek sama es krimnya. Selamat berpetualang kuliner di Solo ya. Kalau lagi di Solo, mampirlah ke sini. Kalau mau dining in the kitchen, wajib coba di sini. Mumtaz. Belum sampai di sini, Benu masih akan menikmati Open Sky Garden sambil menikmati aneka minuman. Lengkap sudah Benu menikmati segala fasilitas yang ada di Swiss Bell Inn Sari Petojo Solo. Keramahan dan kenyamanan membuat Benu ingin datang kembali. Jangan kemana-mana, setelah ini Benu bakal hunting kuliner malam legendaris di kota Solo.
kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya. Hotin banget deh. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Malam tiba, masih di kota Solo. Setelah menikmati santap siang dengan pengalaman baru, makan malam kali ini Benu mau jajan di tenda pinggir jalan.
tapi legendaris sudah generasi keempat. Namanya Harjo Bistik. Dari Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta, Benu bertolak ke Jalan Dr. Rajiman, Kemlayan. Tak jauh dari Pasar Kembang, Kota Surakarta. Nama saya Ibu Mujiati. Harjo Bistik itu berdirinya kira-kira kurang lebih 1950-an. Kurang lebih loh Mbak, saya itu ya belum keluar, belum dilahirkan. Dulu yang masak masih Simbah. Saya cuma dampingi, terus Wong Simbah itu sudah tua, terus saya diajari masak. Kalau semua menu itu bisa dicoba, tapi yang bikin penasaran tamu itu yang elek-eleknya itu. Benu sengaja mendatangi tenda pusatnya, konon ini lokasi pertama Harjo Bistik berjualan. Assalamualaikum, Misi. Waalaikumsalam. Bu, kalau dari menunya itu kan ada macam-macam ya? Ya. Ada apa, elek-elekan? Ya. Itu elek-elekan apa Bu? Itu pangkal lidah. Oh, pangkal lidah. Ya. Nah, pikir ini Bu, elek-elek. Iya. Pangkal lidah tuh diapain Bu? Digoreng. Oh, digoreng. Digoreng ya. Oh, ini yang rati Ibu ya? Ya. Bapak yang ini? Yang udah. Yang udah, iya. Oh, kecapnya khusus ya Bu? Khusus ini udah. Ini pasar-pasar nggak ada Mas, ini khusus yang berarti punya. pesanan ya? Iya. Itu nama Simbah. Simbah dulu jualannya gimana Bu? Dulu katanya Simbah itu dipikul, katanya masuk kampung ke kampung, terus masuk ke keraton Solo itu katanya loh, saya ya belum dicipta, belum lahir. Oke, food lover, berhubung Bu Puji ini nggak bisa melepas kontrol racikannya, Bapak ngaduk, Ibu yang bumbuin. Matur suwun nggih Bu, tak tunggu di sana pesanan. Ya, ini mau bikin elek-elekan Mas. Ini. Semua pesanan pelanggan dibuat secara dadakan dan pelanggan bisa melihat semua proses masaknya secara langsung. Karena menunya banyak banget, Benu pesan beberapa menu andalannya biar nggak penasaran. Wah, menu di sini unik-unik ya, namanya ada kamar bola, elek-elekan. Elek kan jelek ya dalam bahasa Jawa. Selain nama-nama yang unik, ada satu kunci kelezatannya, yakni penggunaan kecap yang tak berganti sejak tahun 1950. Kecap yang dibeli dari Purwodadi, Grobogan, dan harus pesan dahulu food lover. Saatnya mencicipi. Food lover, ini dia setelah sekian ribu purnama, alhamdulillah Benu bisa mampir ke sini lagi. Ini namanya nih Harjo Bistik. Ini Benu pesannya kok banyak yo. Ini ada bistik daging, kamar bola, agak-agak bingung kan? Nanti kita Benu bongkar rahasianya. Ini elek-elekan. Elekan sopo kerah kue. Bukan. Terus ada risol kering ya. Kita gas aja satu-satu. Nggak usah bercerita banyak lagi karena ini masih ada beberapa menu. Benu langsung geser ya. Ini sangat recommended. Jadi food lover kalau dari main di ke Solo jangan lupa mampir sini nih. Harjo Bistik. Kalau untuk kamar bola itu isiannya sayuran udah pasti. Ini sayuran ya. Ada kol, terus ada tomat ya. Nah ini ada potongan lidah juga. Pecah men. Enak pol ini. Kita lihat di dalamnya lagi. Oh, ada ayam juga ya. Wah, ada telurnya juga, guys. Ini bonus ini. Bonus nih. Cakep. Kita langsung cobain kuahnya dulu. Kombinasi yang apik ya. Bawang putih sama kecap gitu kan. Dia dapetnya nggak terlalu manis, lebih condong ke gurih. Aroma bawang putih yang sedap banget ya. Pengen makan gitu ya. Istimewa. Ini kamar bola yang agak beda. Kalau lain mandi bola, kita ini kamar ya. Beda. Mumtaz. Buka pukul 7 malam, tapi jangan tertipu. Jam 5 sore tenda memang sudah terbuka, tapi belum melayani pembeli ya. Dan harap bersabar kalau musim liburan, tenda ini pasti dipenuhi pelanggan. Lihat, hari biasa aja ramai juga loh food lover. Ini kita cobain yang katanya elek-elekan. Nah, maksudnya elek-elekan tuh nggak ada ganis, nggak pakai polosan gini aja. Ini potongan lidah ya. Kalau ini nggak pure potongan lidah, kayaknya ada bagian pangkal lidah ya. Jadi ada dagingnya gitu. Cantik ini. Kalau digoreng garing ini kok enak ya. Tinggal pakai nasi anget ya udah powol enaknya. Ini juga mumtaz. Oke, setelah kita bermain dan menelusuri yang berkecap dan berkuah gurih-gurih ya.
Nah ini kalau bagian luarnya kan telur ya. Mau ngeliat bagian dalamnya? Ini dia. Wuh, cakep ya. Oke, kita gas. Bismillah. Jadi si risol kering ini kayak berasa makan nasi goreng Thailand ya. Nah, dalamnya nasi tapi ini dalamnya daging. Cantik ini. Ini juga mumtaz. Usai sudah benur liburan di kota Solo. Food lover yang mau liburan akhir tahun, semoga ini bisa menginspirasi ya. Udah dicatat kan? Atau kalau kelewatan bisa nonton di YouTube Cerita Rasa Kompas TV. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa Sabtu depan. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum mengubah format debat cawapres yang sontak mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Informasi sejumlah bencana yang terjadi di penghujung 2023, serta aneka hoax, menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Berdebat format debat cawapres. Sabtu 9 Desember, pukul 12:30 siang, di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Polisi resmi menetapkan Panca, ayah kandung dari 4 anak yang tewas di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi juga menyita laptop serta ponsel milik pelaku yang digunakan untuk merekam perbuatan kejinya itu. Tim SAR menambah 3 hari masa pencarian setelah 7 hari 10 korban banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara belum juga ditemukan. Pencarian difokuskan di lokasi terakhir para korban dinyatakan hilang. Banjir merendam 6 kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Pawan. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 sorotan utama tadi pada Kompas Siang, ada juga informasi pasca erupsi besar yang terjadi pada pekan lalu di Gunung Merapi, di mana petugas pengamatan mendapati pergerakan aktivitas vulkanik berupa semburan lava pijar kemarin. Masyarakat juga diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah gunung. Selain itu, saudara simak juga informasi mengenai banjir yang kembali terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Sungai Paron yang tidak mampu menampung air meluap hingga masuk ke rumah warga. Bersama saya Mercy Tirayo dan saya Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, polisi resmi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang tewas di sebuah rumah kontrakan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi juga menyita laptop serta ponsel milik pelaku yang digunakan untuk merekam perbuatan kejinya itu. Polisi resmi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi menyebut Panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya pada hari Minggu 3 Desember 2023 dan kemudian melakukan upaya bunuh diri. 12 orang saksi sudah diperiksa termasuk ketua RT dan tetangga di sekitar rumah pelaku. Polisi juga menyita laptop dan ponsel milik Panca yang ia gunakan untuk merekam kejadian keji itu. Untuk alat bukti yang diperoleh adalah keterangan saksi. Ada 12 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya, kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat
yang bersangkutan masalah dengan istrinya saudara D. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto memastikan kondisi Panca sudah mulai membaik. Panca sudah menjalani pemeriksaan pendahuluan karena sudah bisa diajak berbicara. Tak hanya memeriksa kondisi fisik, RS Polri juga memeriksa kejiwaan tersangka. Ya, tadi hasil daripada dokter psikiatrinya. Belum ada. Tapi masih bisa bicara lancar, Pak? Bisa. Untuk penyidik mengambil keterangan terhadap si pelaku ini, kira-kira kapan, Pak, sudah bisa dilakukan? Ya, tadi malam sudah dilakukan, tapi hanya pendahuluan. Untuk terkait kasusnya ini masih belum bisa ya, Pak? Ya, adanya lebam ya. Karena pada saat ini kondisinya itu kan ada pembusukan juga. Apakah ini lebam atau karena pembusukan? Dari hasil otopsi terhadap keempat korban ditemukan luka lebam di bagian bibir dan hidung. Namun pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati belum bisa memberikan kesimpulan karena masih diperlukan pemeriksaan tambahan dan analisis mendalam terkait luka lebam itu. Keempat korban diduga telah meninggal dunia 3-5 hari sebelum ditemukan. Penemuan keempat anak yang tewas itu bermula dari adanya bau busuk yang menyebar ke rumah tetangga korban pada Rabu 6 Desember lalu. Ketua RT dan tetangga setempat kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terkini kasus tewasnya 4 orang anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Karima Anissa yang akan melaporkan langsung dari sana. Karima, selamat siang. Bagaimana dengan kondisi dan juga pemeriksaan pelaku pembunuhan saat ini? Ya, adapun kondisi dari terduga pelaku pembunuhan atau ayahnya sendiri yang bernama Panca sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Adapun rumah sakit yang digunakan untuk dalam perawatannya ini adalah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Adapun kondisi sang ayah ataupun terduga pelaku pembunuhan ini sudah dalam kondisi yang lebih baik. Oleh sebab itu sebelumnya Panca atau sekaligus ayah ini sudah diberikan penanganan baik itu dari pemeriksaan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan, yang oleh sebab itu pihak kepolisian sudah meminta keterangan lebih lanjut. Nah, terkait keterangannya itu, Panca juga sudah mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh keempat anaknya yang ditelantarkan atau dibaringkan dan bahkan didiamkan selama kurang lebih 4 hari. Dalam aksinya ini, Panca kemudian mengaku bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan dengan cara membekap keempat anaknya secara hidup-hidup, dan bahkan Panca pun kemudian merekam aksinya tersebut menggunakan HP dan juga laptopnya yang sampai saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian menjadi barang bukti. Nah, terkait perkembangannya lebih lanjut, sampai saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 12 saksi yang sebelumnya pada kemarin disebut sudah ada 5 saksi yang diperiksa, tetapi sampai saat ini sudah ada 12 orang saksi. Untuk lebih jelasnya, 12 orang saksi itu siapa saja? 12 orang saksi itu merupakan tetangga sekitar, lalu keluarga dari pelaku atau Panca, keluarga dari ibu dan juga ketua RT. Tidak hanya 12 saksi yang sudah diperiksa, tetapi pihak kepolisian maupun dokter dan tim forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati pun sudah selesai melakukan autopsi. Tetapi hasilnya sampai saat ini masih ditunggu oleh pihak kepolisian, yang nantinya hasil autopsi tersebut akan dikirimkan atau diberikan langsung ke Polres Jakarta Selatan. Dalam hasil pemeriksaan autopsi ada penemuan sementara, yaitu adanya luka lebam yang terdapat dalam keempat jenazah anak ini. Luka lebam itu terdapat di bagian mulut dan hidung korban, yang dimana penemuan luka lebam ini masih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Oleh sebab itu nantinya baik dari pihak polisi maupun kedokteran dan juga tim laboratorium forensik akan menelusuri atau meneliti lebih lanjut lagi, karena luka lebam ini masih menjadi pertanyaan apakah luka lebam ini adalah akibat dari tindakan ayahnya tersebut atau luka lebam ini merupakan salah satu proses pembusukan dari jenazah keempat anak tersebut. Sisko. Baik, 12 saksi diperiksa dan juga hasil otopsi masih juga ditunggu oleh pihak kepolisian, karena kita mengetahui bahwa keempat jenazah ini ataupun juga anak-anak ini dilakukan ataupun dibekap secara hidup-hidup. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, Karima, bagaimana dengan kondisi dari ibu korban? Apakah sudah bisa dilakukan pemeriksaan?
Sayang sekali kondisi dari ibu korban atau istri yang sudah dilaporkan bahwa beliau mengalami KDRT oleh panca atau suaminya ini masih dalam kondisi yang tidak stabil. Jadi sang istri ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Adapun untuk perawatan baik itu istri dan juga suaminya atau ayahnya ini bernama Panca yang menjadi terduga pelaku pembunuhan dirawat di rumah sakit yang berbeda. Dan tentu saja kesembuhan dan juga kestabilan kondisi istrinya ini masih ditunggu oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut. Karena kalau untuk kasus pembunuhan ini sudah dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian, sudah diperiksa saksi-saksi, sudah dikumpulkan alat bukti, tetapi untuk kasus KDRT ini masih dalam tahap penyelidikan. Adapun alasan polisi menjelaskan mengapa kasus KDRT masih dalam penyelidikan, karena baik itu pelaku ataupun istri ini masih belum bisa diberikan keterangan lebih lanjut, khususnya istri ya, begitu terkait kasus KDRT. Maka dari itu kasus KDRT ini masih dalam proses penyelidikan. Selain itu juga sang istri pun kemudian didampingi tidak hanya oleh tim dokter dan juga tim forensik begitu atau tim pihak kepolisian lainnya, tetapi juga nantinya ketika sang istri sudah memasuki masa yang stabil, kesehatannya sudah lebih baik, nantinya akan didampingi oleh Pusat Perlindungan Perempuan, lalu juga Pemprov DKI Jakarta turun tangan untuk menelusuri atau memeriksa kasus ini lebih lanjut. Sisko. Baik, dari kasus pembunuhan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah dilakukan gelar perkara, namun juga pihak kepolisian juga akan melakukan pengembangan ke arah kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan kasus ini. Terima kasih Karima Anissa yang melaporkan langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saudara, aksi perampokan bersenjata api terjadi di gudang perusahaan ekspedisi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku berjumlah 3 orang. Kawanan pelaku berhasil membobol truk bermuatan paket yang berada di halaman gudang. Mereka juga menyekap karyawan perusahaan ekspedisi yang berada di dalam gudang. Pelaku juga membawa kabur barang-barang yang diperkirakan senilai 300 juta rupiah. Keterangan saksi maupun dari hasil olah TKP yang saat ini baru kami dapat simpulkan bahwa pencurian ini menggunakan senjata api. Dengan hasil olah TKP kami temukan sebuah selongsong peluru yang saat ini nanti akan kami uji lab. Pak, pokoknya jam 4 kurang. Jam 4 kurang itu saya menerima telepon seperti itu. Terus saya balik bertanya, Pak Agus kerampokan. Tahunya Pak Agus ditodong. Masih soal aksi pencurian, saudara. Seorang pria di Gianyarbari tekam kamera pemantau mencuri uang senilai 54 juta rupiah dengan mencongkel mobil yang terparkir di sebuah hotel. Inilah detik-detik saat pelaku nekat membobol mobil pada siang hari dengan mencongkel pintu depan. Mengetahui uangnya hilang, korban pun langsung melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Saat ini, polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi untuk mempercepat penyelidikan dan segera menangkap pelaku. Hari Senin ya, tanggal 4 Desember 2023 itu ada pencurian uang yang ditempatkan di mobil. Dan saat ini kami sudah lidik. Kami masih lidik untuk tidak lanjut dari penanganan kasusnya. Dan kami juga sudah koordinasi dengan tim lidik Polres Gianyar maupun tim lidik Polda Bali. Saudara, selepas jeda, ada informasi terkait hari ke-8 pencarian. Tim SAR masih memfokuskan pencarian di lokasi para korban yang dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan juga melakukan penambahan 3 hari masa pencarian setelah sebelumnya pencarian dilakukan selama 7 hari terakhir. BPBD menetapkan status tanggap darurat banjir Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih dari 1.110 rumah terendam banjir. Informasi yang usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi.
panas gini gaya lu masih keren cuy. Kan minumnya Just Jus cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Jus rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Jus rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren cuy. Kan minumnya Just Jus cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Jus rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Jus rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Saudara, tim SAR gabungan belum mendapatkan titik terang lokasi para korban yang dinyatakan hilang. Petugas menambah 3 hari masa pencarian setelah sebelumnya tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 7 hari. Inilah suasana pencarian 10 korban banjir bandang yang berada di desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan. Tim SAR gabungan fokus pencarian dengan menggunakan alat berat dan pemantauan pinggir danau yang diduga lokasi para korban berada. Hingga Jumat sore, tim SAR belum juga mendapatkan jejak para korban. Tim SAR kembali memperpanjang proses pencarian yang awalnya 7 hari ditambah 3 hari ke depan. Ini dilakukan karena adanya permintaan pemerintah kabupaten untuk memperpanjang hari pencarian. Kita sudah berusaha pencarian tetap pembagian 3 sektor, air, sektor 2 di sebelah kiri, daerah gereja, pinggiran danau, sektor 3 adalah di atas sebelah kanan kita, itu aja. Siapa? Ini kan termasuk hari terakhir Pak, ini tindak lanjutnya seperti apa ke depannya? Ya, tapi kita arahan ada tambahan 3 hari ke depan. Pola pencarian apakah masih sama atau seperti apa? Pola pencarian ini besok kita di sektor 1 tetap melakukan pengamatan di air dan apabila diperlukan kita menyelam. Dan sektor kedua besok ada pembersihan di areal gereja dan sekolah. Itu kan ada nampak timbunan tanah, kita menggunakan Canon
Hingga hari ke-7, dari 12 korban hilang, sebanyak 10 korban masih dinyatakan hilang dan 2 dapat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Henry Setiawan, Kompas TV, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Saudara, hari ke-8 pencarian tim SAR masih memfokuskan pencarian di lokasi para korban yang dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan juga melakukan penambahan 3 hari masa pencarian setelah sebelumnya pencarian telah dilakukan selama 7 hari. Inilah suasana pencarian 10 korban banjir bandang yang berada di Desa Simagulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan. Fokus pencarian dengan menggunakan alat berat dan juga pemantauan pinggir danau, saudara. Diduga masih banyak korban berada di titik itu dan tim SAR juga kembali menambah hari pencarian yang awalnya 7 hari pencarian ditambah 3 hari ke depan. Hal ini dilakukan karena adanya permintaan pemerintah kabupaten untuk memperpanjang hari pencarian. Operasi SAR hari ini hari ke-8 sesuai dengan arahan pimpinan dan rapat pimpinan dengan Forkopimda tadi malam. Kita sepakati dari Basarnas akan menambah 3 hari ke depan mulai hari ini. Informasi terkini dari lokasi banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kita segera tergabung dengan jurnalis Kompas TV, Henry Setiawan di sana. Henry, selamat siang. Tim SAR ini menambah waktu pencarian selama 3 hari ke depan. Ini terhitung hari ini mestinya. Lokasi mana kemudian yang menjadi fokus pada saat ini pencariannya? Ya, Sisko dan saudara, dapat kami jelaskan. Di hari ke-8 pencarian banjir bandang yang berada di Desa Simagulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang ini, di hari ke-8 ini memang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Teknik pencarian masih tetap sama, yakni di 3 zona, yakni zona 1 itu daerah perairan, zona 2 di sebelah kanan saya, tepatnya di sebelah kanan jalan, dan teknik pencarian zona 3 yakni di pinggir jalan sebelah kiri saya, sehingga ke perbukitan. Dan dapat kami jelaskan, di hari ke-8 pencarian ini memang fokus pencarian ini berada di zona 1 atau di pinggiran danau yang dimana banyak pohon-pohon bertumbangan di lokasi tersebut. Teknik pencariannya yakni pengangkatan pohon-pohon kayu yang diduga mungkin para korban berada di lokasi tersebut. Bukan hanya itu, saudara, tim SAR gabungan maksud kami dalam hal ini juga berkomunikasi dengan para korban yang sempat selamat dan mempertanyakan pada saat kejadian mereka sempat melihat para korban-korban yang sampai sekarang dinyatakan hilang atau seperti apa. Dan dapat kami jelaskan hingga saat ini dari 12 korban yang dinyatakan hilang pada hari pertama, masih ada 10 korban hilang dan sampai saat ini memang tim SAR gabungan belum mendapatkan titik temu seperti itu. Sisko. Baik, 10 korban dari 12 korban yang dinyatakan hilang pada hari pertama masih dicari oleh pihak tim SAR gabungan. Nah, lantas Henry, apa kemudian kendala tim SAR dalam pencarian di masing-masing zona pencarian? Karena kalau kami lihat ataupun juga dari visual ini terdapat banyak batu dan juga longsoran di sana. Apakah ada kendala lain? Ya, benar sekali Sisko dan saudara, dapat kami jelaskan. Memang tim SAR gabungan sendiri kesulitan mencari ini disebabkan karena material dari banjir bandang hampir 90% merupakan batu-batu yang cukup besar diameternya yang menyulitkan tim SAR untuk melakukan pencarian melalui manual. Yakni teknik pencarian memang sampai sekarang masih mengutamakan penggunaan alat berat. Yang dimana alat berat menggeser batu, tim SAR gabungan memantau dari atas apakah ada temuan-temuan tersebut. Bukan hanya itu, saudara, dapat kami jelaskan di zona 1 sendiri, yakni di zona perairan, tim penyelam ataupun robot air memang kesulitan melihat dasar danau. Ini disebabkan karena air di dasar danau itu keruh. Dapat kami jelaskan, tim penyelam juga kesulitan dikarenakan jarak pandang hanya berjarak 30-50 cm saja. Bukan hanya itu, cuaca juga menjadi kendala utama yang dihadapi tim SAR. Ini disebabkan karena di lokasi Humbang Hasundutan ini atau tepatnya di Desa Simagulampe ini cuacanya berubah-ubah. Tiba-tiba terjadi hujan deras, lalu panas, dan potensi akan terjadinya banjir bandang susulan mungkin masih cukup tinggi. Ini disebabkan karena masih banyak material yang tergantung di perbukitan gunung yang berada di desa ini. Seperti itu, Sisko.
Baik, cuaca yang berubah menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian. Terlebih lagi untuk di daratan ada material batu dan juga di perairan danaunya juga keruh. Terima kasih atas laporan Anda, Hendri Setiawan, yang melaporkan langsung dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dan saudara, 2 pekerja operator alat berat tersengat listrik di lokasi banjir bandang dan longsor di Desa Simanggulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Masuk. Kedua operator alat berat tersengat listrik saat tengah bekerja mencari korban yang masih hilang akibat banjir bandang. Keduanya dibawa ke Puskesmas Bakti Raja untuk mendapatkan pertolongan. Alat berat juga dioperasikan secara intensif untuk menemukan warga yang masih hilang dalam banjir bandang di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kami lari ke sana untuk memberikan pertolongan karena memang terbatas peralatan obat kita ada di sana. Kita langsung bantu bersama dengan Brimob dan ambulans yang lainnya, kita membawanya langsung ke Puskesmas Bakti Raja. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat sore menyebabkan tebing sekitar setinggi 20 meter longsor. Material longsor pun menutup total jalan dan menghambat arus lalu lintas. Tebing setinggi sekitar 20 meter di Desa Kayu Ares, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah, longsor setelah turun hujan deras dalam beberapa jam. Material longsoran tanah ini pun menutup total jalan kabupaten yang menghubungkan Pagentan dengan kota Banjarnegara. Ratusan personel tim SAR gabungan diterjunkan untuk menyingkirkan material longsoran. Beberapa jam kemudian, jalan pun kembali bisa dilalui baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pihak kepolisian mengimbau agar warga pengguna jalur berhati-hati karena curah hujan yang tinggi dan banyak kawasan yang rawan longsor. Dapat mengatasi longsoran tanah yang terjadi di Desa Kayu Ares, sehingga akses jalan penghubung Pagentan Kabupaten Banjarnegara dapat lancar dan dapat dilalui oleh kendaraan kembali. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat di sekitar Desa Kayu Ares dan sekitarnya, mohon dapatnya untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan karena intensitas hujan yang saat ini begitu padat. Banjir akibat cuaca buruk juga menyebabkan sebuah dam truk terbawa arus sungai Pekacangan di Wanadadi yang meluap. Truk berwarna hijau ini sempat terlihat terbalik hingga 3 kali. Dilaporkan, ketika itu sang sopir bernama Purlali yang masih hilang bermaksud mengambil material pasir. Namun tak disangka, tiba-tiba banjir datang dan membuat mesin kendaraan mati. Hingga tadi malam, tim SAR gabungan masih berupaya mengangkut truk agar tak terbawa arus sungai yang lebih jauh. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saudara, seorang ibu dan putrinya tewas tertimbun longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Keduanya ditemukan 2 jam pasca longsor. Iya, Juriji di mana? Dia lupa. Mitra Uli Tambunan, bocah berusia 3 tahun, ditemukan warga di tengah timbunan longsor di area persawahan Desa Siabal-Abal 3, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis sore. Ia tidak sendiri. Ibunya Listiani Purba juga ditemukan tak bernyawa di tengah reruntuhan longsor. Warga bercerita, awalnya korban bersama warga lainnya sedang menanam padi di wilayah itu. Namun kemudian turun hujan sehingga korban bersama anaknya berteduh di sebuah gubuk yang berada di kaki perbukitan. Keduanya telah diperingatkan karena ada longsoran dari perbukitan. Namun korban tetap berteduh di gubuk itu. Tak berapa lama kemudian, longsoran besar pun datang, menimbun gubuk tempat korban berteduh. Longsor bencana alam di Kecamatan Sekotar di Desa Siabal-Abal 3, Semarang, dengan merenggut 2 jiwa. Kejadiannya sekitar jam 14.00 pada kegiatan keluarga melakukan penanaman padi di sawah. Warga dan polisi menemukan korban 2 jam setelah kejadian. Setelah dievakuasi, 2 korban dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan. Armendo Sinaga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, pasca erupsi besar yang terjadi pada pekan lalu di Gunung Marapi, petugas pengamatan mendapati pergerakan aktivitas vulkanik berupa semburan lava pijar kemarin.
Masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah gunung. Selain erupsi, petugas pengamat Gunung Merapi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga mendapati adanya lava pijar di puncak gunung kemarin. Adanya lava pijar menjadikan pantauan makin intensif untuk melihat apakah ini akan mengarah ke erupsi magmatik. Dengan status waspada level 2, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di radius 3 km dari kawah Gunung Merapi. Erupsi saat ini masih terus berlangsung dan pada malam kemarin teramati adanya lava pijar. Kita akan pantau beberapa hari kemudian apakah ini akan mengarah ke erupsi magmatik atau tidak. Tetap kami pantau untuk mengetahui kelanjutan dari erupsi Merapi ini. Saudara, BPBD menetapkan status tanggap darurat banjir Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih dari 1.110 rumah terendam banjir. Ada juga informasi soal banjir kembali terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, di mana Sungai Paron yang tidak mampu menampung air meluap hingga masuk ke rumah warga. Informasi usai jeda di Kompas Siang. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya Just Cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsul. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Sesarengan Bangun Blora. Membangun Blora bersama-sama adalah visi Kabupaten Blora. Dikenal sebagai sentra peternakan sapi terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Blora juga kaya akan potensi wisata. Promosi pariwisata lewat diplomasi kuliner, serta pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan adalah di antara program-program unggulan yang dijalankan. VVIP, Sabtu 9 Desember, pukul 2 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, BPBD menetapkan status tanggap darurat banjir Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih dari 1.110 rumah terendam banjir di sana.
Kecamatan Embalo Hilir, SDN. Warga yang terdampak banjir sebanyak 25.263 di 8 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Banjir terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dengan ketinggian bervariasi mulai dari 60 cm hingga 120 cm. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana menyiapkan status tanggap darurat di sana. Kami sampaikan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sedang memproses penetapan status tanggap darurat banjir karena kejadian banjir di Kabupaten Kapuas Hulu semakin meluas. Banjir merendam 6 kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan juga meluapnya Sungai Pawan. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Ketapang ini sudah terjadi lebih dari sepekan, saudara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 120 hingga 150 cm. Sementara itu, sebagian warga juga memilih bertahan di rumah masing-masing dan menolak untuk mengungsi. Saat ini petugas BPBD Ketapang terus melakukan upaya pendataan dan menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Untuk ketinggian air pada saat ini di halaman rumah warga mencapai 140 cm. Dan kemungkinan debit air akan bisa bertambah lagi. Terima kasih. Sudah terhubung dengan kami rekan Samsul Hardi di Ibu Kota Kalimantan Barat, Pontianak. Samsul, selamat siang. Bagaimana saat ini kondisi dan juga penanganan banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Barat? Baik, Francisco dan saudara, dapat kami informasikan untuk saat ini banjir memang masih meluas di beberapa wilayah Kalimantan Barat dengan tingginya intensitas hujan di wilayah Kalimantan Barat berdasarkan perkiraan dari BMKG Spadio Pontianak bahwa dari tanggal 7 hingga 13 Desember mendatang itu curah hujan akan tinggi di beberapa wilayah Kalimantan Barat, khususnya wilayah yang terdampak banjir seperti Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, kemudian Kuburaya dan juga Landak. Nah, saat ini tim BPBD terus melakukan pendataan dan juga melakukan upaya untuk memberikan bantuan kepada para korban banjir yang tersebar di beberapa kabupaten kota di kecamatan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Nah, untuk Kapuas Hulu sendiri memang terendam 8 kecamatan. Ini saat ini ketinggian air terus meningkat karena intensitas hujan cukup lebat di sana sehingga tim BPBD meminta untuk dari BPBD meminta untuk segera melakukan upaya penetapan status darurat banjir agar bantuan dari pemerintah provinsi bisa disalurkan di beberapa wilayah yang terdampak banjir. Sama juga dengan di Kabupaten Ketapang saat ini sudah ditetapkan status darurat banjir sehingga bantuan kini sudah mulai menyasar beberapa kecamatan yang terendam banjir, salah satunya di Kecamatan Sandai yang dilakukan beberapa waktu lalu. Bantuan sembako dan juga mie instan juga sudah diserahkan oleh tim BPBD Kabupaten Ketapang untuk warga yang terdampak banjir di sana, Francisco. Baik, tapi dengan hal ini tadi berkaca pada apa yang Anda sampaikan, Samsul Hardi, apakah status tanggap darurat ini sudah menyeluruh di seluruh kabupaten kota atau hanya sebagian saja dari daerahnya masing-masing? Untuk saat ini hanya beberapa bagian kabupaten saja yang menetapkan status darurat banjir karena beberapa daerah lain sudah mulai surut seperti Kabupaten Landak dan juga di Kabupaten Ketapang sebagian sudah mulai surut dan yang saat ini cukup tinggi banjir ya ada di Kabupaten Kapuas Hulu, di mana banjir ini sudah setinggi 120 cm. Bahkan kemarin Bupati Franciscus Dean juga langsung mengunjungi lokasi yang terdampak banjir di Bundut Hulu dan di mana banjir sudah cukup tinggi, warga masih enggan mengungsi dikarenakan mereka masih mampu bertahan di ke rumah masing-masing sehingga status tanggap darurat banjir ini harus segera ditetapkan agar bisa memberikan bantuan kepada warga-warga yang saat ini aktivitasnya lumpuh akibat terjangan banjir yang sudah terjadi beberapa hari terakhir. Sementara di Kabupaten Ketapang sendiri sudah terjadi lebih dari sepekan dan hanya ada beberapa titik yang masih yang mengalami penurunan intensitas air. Namun di daerah Hulu tadi malam berdasarkan informasi dari BPBD bahwa ketinggian air kembali menaik karena adanya hujan tadi malam dengan intensitas lebat yang membuat volume air dan Sungai Pawan itu kembali meluap, Francisco.
Baik, hingga 13 Desember mendatang masih diperkirakan hujan deras masih akan terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, dan tentunya status tanggap darurat ini dibutuhkan bagi masyarakat agar bantuan bisa menyasar ke rumah-rumah warga yang aktivitasnya lumpuh akibat banjir. Terima kasih Samsul Hardi melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, masih soal banjir, kembali terjadi kali ini di Kota Batu, Jawa Timur. Sungai Paron yang tidak mampu menampung air meluap hingga masuk ke rumah warga. Dari video amatir yang beredar, air bercampur lumpur meluap dari Sungai Paron yang berada di Dusun Beru, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Air sungai yang bercampur lumpur serta material kayu masuk ke rumah warga. Banjir bandang datang dengan arus deras, padahal kondisi hujan yang turun di lokasi tersebut tidaklah begitu lebat. Warga juga berharap ada upaya dari Pemkot Batu untuk mengatasi banjir yang setiap tahun melanda wilayah Beru. Inilah video amatir saat banjir bercampur lumpur meluap dari Sungai Paron yang berada di Dusun Beru, Kota Batu, Jawa Timur. Air sungai yang bercampur lumpur serta material kayu masuk ke rumah warga. Banjir bandang tiba padahal kondisi hujan yang turun di lokasi tersebut tidaklah begitu lebat, saudara. Dan menurut warga, luapan air sungai ini karena tidak adanya sudetan di Sungai Paron hingga sungai tidak mampu menampung debit air saat hujan deras terjadi. Langsung perek gitu, nggak kayak biasanya sedikit-sedikit, enggak. Jadi langsung besar sekali. Kondisi cuaca gimana Pak waktu itu? Tadi hujannya nggak seberapa lebat. Kondisi ini peristiwa ini saya anggap banjir ini adalah banjir yang ulang tahun, karena setiap tahun pasti terjadi. Karena minimnya sudetan yang pembagi air yang ada di Paron ini seharusnya sama pemerintahan kota sudah dibangun, tapi kami mengajukan selama ini nggak pernah ada respon. Hanya direspon untuk mengangkat saluran sedimen aja. Masih soal cuaca buruk, saudara, ratusan hektar sawah milik petani di Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. Akibatnya tanaman padi petani yang baru 2 minggu terancam rusak. Hujan deras yang terjadi menyebabkan banjir menggenangi sawah milik warga. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sawah yang terdampak banjir juga berada di 3 desa, yakni Desa Guyangan, Desa Werdoyo, dan Desa Gundih, Kecamatan Godong. Sekitar 150 hektar lahan sawah pertani kini terendam banjir. Ini kemarin nggak kelihatan. Itu di Guyangan sampai ke Werdoyo, Kunci, itu tenggelam semua. Usia tanaman berapa Pak? Paling lama 3 minggu, ada yang 2 minggu. Yang kebelakangan ini 1 minggu. Itu bisa terendam ini sebabnya apa Pak? Hujannya terlalu deras, kalinya nggak bisa lancar airnya. Berarti terlalu dangkal, ya, terlalu dangkal salurannya gitu. Memasuki musim hujan, Kodim 415 Jambi menanam pohon di bantaran sungai Batanghari untuk mencegah terjadinya banjir. Aksi penanaman pohon ini diikuti masyarakat dan instansi terkait. Dalam karya bakti ini, Kodim 415 Jambi menargetkan penanaman 1.000 pohon di wilayah teritorialnya, Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Jenis pohon yang ditanam diantaranya pohon mahoni, buah-buahan, dan juga jenis pohon keras lainnya yang bisa menahan banjir. Aksi tanam 1.000 pohon ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap lingkungan. TNI juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga merawat pohon yang telah ditanam agar bisa dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Melaksanakan kegiatan penanaman pohon secara masif, tentunya ini kita laksanakan di wilayah teritorial Kota Jambi, berada di bantaran Sungai Batanghari. Nah, adapun kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan atau mendukung kegiatan program unggulan Bapak Kasat. Kita menanam pohon tentunya untuk meningkatkan manfaat yang akan dirasakan baik oleh masyarakat ataupun dalam rangka kegiatan mendukung pemerintah daerah dalam menangani atau mencegah terjadinya banjir.
Saudara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan bahwa joget adalah gayanya untuk merespons. Menteri Pertahanan ini juga menyatakan dirinya juga banyak memiliki gagasan untuk Indonesia. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan janji dirinya bisa membawa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Bukan satu hal yang mustahil. Informasinya akan dibawakan oleh rekan kami Mercy Tirayo sesaat lagi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya Just Jus Cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Jus rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Sonia Pan membuka mata dan menyerap inspirasi dari Mitsi Wanma, pemilik tempat wisata sekaligus distributor produk-produk UMKM khas Papua, Rumah Etnik Papua, yang juga salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, meramu keindahan Timur Indonesia, Sabtu 9 Desember, pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sabtu pagi, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui warga dan pedagang di Pasar Kepu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jika terpilih, Anies berjanji menjamin harga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kedatangan Anies Baswedan disambut warga dan pedagang pasar dengan berjabat tangan dan meminta bersuah foto. Anies yang ditemani istrinya menemui sejumlah pedagang dan berbelanja di pasar. Kepada warga dan pedagang, Anies berjanji membuat harga terjangkau dan stabil.
Banyak jajanan-jajanan. Jadi dulu kalau ke sini cari jajanan pasti datang ke Pasar Kepuh. Sampai sekarang masih ada. Kita tadi belanja juga jajanan-jajanan. Terus keluhannya sama. Jadi disampaikan tentang harga-harga yang mahal. Omset mereka turun drastis. Dan Pasar Amin, di mana tata niaganya diperbaiki supaya harganya lebih terjangkau. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan bahwa joget adalah gayanya untuk merespons. Menteri Pertahanan ini mengatakan dirinya juga banyak memiliki gagasan untuk Indonesia. Saat menerima dukungan relawan pedagang Indonesia Maju di Jakarta Theater semalam, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku gayanya berjoget adalah ciri khasnya saat ini dan tidak perlu dipermasalahkan. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir dengan mengatakan saat ini rakyat butuh gagasan, bukan sekedar gimmick atau gaya joget. Namun Prabowo meminta pihak yang mengomentarinya mempelajari dulu gagasan yang sudah dimilikinya. Kalau ada gagasan tapi mau joget nggak boleh? Boleh sih ya. Gagasan gue boleh nggak? Tolong pelajari gagasan saya, pelajari dong, jangan komentar tanpa dipelajari. Terserah deh. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan janji dirinya bisa membawa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 7% bukan satu hal yang mustahil. Hal ini diutarakan oleh Ganjar saat menghadiri deklarasi relawan program Gotong Royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif untuk Ganjar Mahfud di Gedung Smesco Jakarta pada Jumat pagi. Menurut Ganjar, Indonesia harus punya upaya lebih untuk menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah ke depan. Pasalnya, jika upayanya biasa saja, masyarakat hanya akan mendapatkan pendapatan kelas menengah saja. Ganjar menyebut inilah yang jadi kunci untuk bisa mewujudkan cita-cita dan target pertumbuhan ekonomi 7% seperti yang dicanangkan Ganjar Mahfud jika terpilih di Pilpres 2024. Kita akan menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, maka kalau kemudian kita tidak punya effort tinggi, kita akan terjebak pada pendapatan kelas menengah saja. Kita harus mendapatkan effort yang lebih tinggi, maka effortnya memang jangan yang biasa-biasa. Maka saya kerahkan semuanya. Pertumbuhan ekonomi 7%. Ya. Dua isu utama yang kita temukan di masyarakat. Satu soal pendapatan yang hari ini masyarakat perlu mendapatkan peningkatan dan bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Maka kami berharap betul kawan-kawan nanti ini akan membantu dalam praktek keseharian bagaimana membangun bisnis dan berwirausaha. Kami senang sekali karena ini bagian dari cara menyelesaikan problem yang lebih taktis dan lebih cepat. Bawaslu Sulawesi Selatan melakukan pendalaman terkait dugaan aksi vandalisme terhadap baliho Ganjar Mahfud yang berada di posko tim pemenangan daerah Sulawesi Selatan. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman terkait adanya laporan dugaan vandalisme di baliho Ganjar Mahfud yang terpasang di posko tim pemenangan daerah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika nantinya ditemukan unsur pidana dalam kasus vandalisme tersebut, akan diserahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk penanganannya. Namun jika ada potensi pelanggaran administrasi, maka akan dikaji di Bawaslu. Serta-merta melakukan penindakan, tapi ada kajian hukumnya, legal opininya, termasuk dengan material syarat formal dan material apakah terpenuhi. Kalau potensi terjadinya potensi pidana, maka kasus ini akan dibawa ke Sentra Gakumdu dalam penanganannya. Kalau potensi pidana, tapi kalau ada potensi pelanggaran administrasi maka dikaji di Bawaslu. Masih dalam pendalaman proses, tidak serta-merta kita tutupkan karena ini juga soal hak politik seseorang. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi menarik. Di antaranya di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, terdapat kawasan penangkaran rusa sambar yang langka. Selain menjadi objek penangkaran, kawasan ini juga jadi sarana edukatif konservasi hewan langka.
Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali dengan informasi menarik ini. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kalian tahu tak? Sekarang berita soal ada satu orang dapat double checking. Aku akan dapat hanya. Kau percaya nih ini? Komersi. Masih banyak rezeki yang lainnya. Buruan, beli produk mantap sekarang ya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari sejumlah wilayah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Mercy Oktaveni. Selamat siang Mercy, informasi menarik apa dari Samarinda siang hari ini? Baik, Mercy dan juga saudara, terdapat dua informasi menarik yang akan kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur terdapat penangkaran rusa sambar yang langka. Kawasan ini tidak hanya menjadi objek konservasi, namun juga menjadi sarana edukatif dan konservasi hewan langka. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah penangkaran rusa sambar yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tempat ini merupakan salah satu objek wisata hewan yang menarik dan edukatif. Penangkaran ini dikelola oleh UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur. Rencananya, kawasan ini akan menjadi objek wisata kawasan IKN. Namun saat ini, kawasan ini menjadi pusat penangkaran rusa di Kalimantan Timur.
Penangkaran ini memiliki luas 50 hektar yang diantaranya sebagai lahan pakan ternak, lahan khusus pedok rusa, lahan penangkaran, serta lahan perkantoran, permukiman, lab, dan gudang. Penangkaran rusa sambar ini mulanya didirikan pada tahun 1991 yang saat itu masih berjumlah 80 ekor rusa sambar atau dikenal sebagai payau. Saat ini, jumlah rusa yang ada mencapai 217 ekor. Rusa-rusa ini mayoritas ditemukan di alam bebas maupun dari hasil penyelamatan buruan manusia. Ingin keberhasilan ini juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur, bahkan Indonesia. Kita berharap setelah berhasil mengembangbiakan hampir 80 menjadi 217 ekor, kita berharap Dinas Kehutanan Peternakan kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, tidak hanya cuma mungkin di PPU, kemudian juga entitas-entitas lain. Sementara itu, PJ Bupati Penajam Pasir Utara mengungkapkan di tahun 2024 rencananya akan didirikan penangkaran rusa sambar di kawasan kantor Bupati PPU. Rusa sendiri merupakan lambang ikonik dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang langka, sehingga perlu adanya pembangunan penangkaran. Kami tahun ini rencana tahun 2024 saya akan rencana kami lakukan juga penangkaran juga di belakang kantor yang memang sudah ada tempatnya, di hutan kota yang ada di sana. Saya pikir memang itu karena kita di depan ada patung rusa, tapi rusanya udah nggak ada. Nah, adanya di sini itu kan dilematis banget. Orang bertanya kenapa pakai rusa? Rusanya yang seperti apa? Kita nggak bisa tunjuk. Masa bawa ke sini sampai berapa? Hampir 45 menit ke sini. Lalu ada rusanya, ini rusanya. Gitu. Bagi warga yang penasaran dengan rusa sambar yang ada di Kalimantan Timur, tidak ada salahnya untuk datang dan belajar di kawasan penangkaran rusa sambar ini. Tepatnya di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pradika Danang, Jasmine Jafar, Kompas TV Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Baik, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya di Kalimantan Timur, yaitu ada Festival Mahakam tahun 2023 dengan tema Nusantara Art and Culture. Selain itu, festival ini juga, festival ini juga menjadi pundi-pundi pemasukan asli daerah. Berikut liputannya untuk Anda. Alunan musik tradisional khas suku Dayak di Kalimantan Timur ini menjadi daya tarik wisatawan memeriahkan Festival Mahakam tahun ini. Ratusan penari hudo dan penari suku Dayak lainnya berbaur di tengah ritual penyambutan musim panen raya yang kerap dilakukan masyarakat suku Dayak. Dan inilah daya tarik yang menjadi tujuan utama pemerintah Kota Samarinda menggelar Festival Mahakam dengan tema Nusantara Art and Culture. Inti dari hudo itu, di mana kita mengharapkan para dewa-dewa yang dilambangkan dengan hudo ini membantu kita dalam segala hal. Intinya itu adalah tanaman padi kita bisa tumbuh dengan baik, dengan subur. Berbagai kegiatan juga digelar antara lain lomba tari kreasi, kuliner, upacara hudok kawit, lari 5 km, balapan kapal, perahu naga, kapal hias, hingga parade jet ski. Namun, kebanyakan kegiatan dilakukan di sepanjang Sungai Mahakam. Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, dengan latar Sungai Mahakam dalam sejarah pertumbuhan peradaban kota, diharapkan menjadi wadah penting untuk melestarikan, menggali, dan mempromosikan potensi Sungai Mahakam sebagai destinasi unggulan Kota Samarinda. Dilakukan lomba jet ski menggunakan balon, memperlihatkan selain kepiawaian, keindahan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Tak hanya itu, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Samarinda yang menjadikan Sungai Mahakam sebagai destinasi wisata yang nantinya akan dilakukan perbaikan guna menarik wisatawan datang ke Samarinda. Kita berharap ke depan Pak Wali bisa mengembangkan bukan hanya pariwisata olahraga sport ya, tapi juga wisata olahraga wisata. Saya lihat tadi Teluk itu bagus. Tinggal membuat variasi pariwisatanya aja. Tak heran, kemeriahan Festival Mahakam tahun ini bisa mendatangkan ratusan ribu wisatawan dari luar daerah. Pradika Danang, Ardi Wirya, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Baik, Mercy dan juga saudara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Kembali ke studio. Terima kasih Mercy Oktaveni, jurnalis dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara, Kompas Siang akan kembali dengan informasi perubahan iklim terus mendatangkan malapetaka di Afrika Timur. Banjir dahsyat pasca hujan lebat mengancam memperburuk kerawanan pangan. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang. Ensure dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kok Mercy? Gimana Mercy? Masih banyak lagi yang lainnya. Buruan, beli produk-produk si mantap. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sesarengan Bangun Blora. Membangun Blora bersama-sama adalah visi Kabupaten Blora. Dikenal sebagai sentra peternakan sapi terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Blora juga kaya akan potensi wisata. Promosi pariwisata lewat diplomasi kuliner, serta pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan adalah di antara program-program unggulan yang dijalankan. VVIP, Sabtu 9 Desember, pukul 2 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, war tiket lalu bayar keperluan sehari-hari sampai proses pengajuan kredit. Kini nasabah tak perlu antre atau datang ke kantor bank. Lewat super app seperti Brimo milik Bank Rakyat Indonesia secara brilian, nasabah banyak menghemat waktu dan biaya. 2023 adalah tahunnya war tiket.
Salah satu yang paling diburu adalah saat laga FIFA Matchday Argentina lawan Indonesia di tengah tahun. Berkat super apps milik Bank Rakyat Indonesia, masyarakat nggak perlu skill tingkat dewa buat dapat tiketnya. Digitalisasi menjadikan Brimo sebagai jalur brilian bagi nasabah BRI yang suka proses kilat tapi dijamin aman. Tak hanya war tiket, Brimo dipakai dalam berbagai urusan keuangan sehari-hari dari pembayaran sampai proses kredit. Sampai September 2023, Brimo yang punya 100 fitur ini sudah diunduh oleh 30,4 juta user. Volume transaksinya sudah menyundul 3.353 triliun rupiah atau melesat di atas 60% dari tahun sebelumnya. Maka kita memang harus go faster ya pasti dengan digital, dan itu memungkinkan. Dan pada akhirnya memang kita ingin istilahnya lebih efisien sehingga bisa melayani mereka dengan lebih murah, jadi kita go cheaper. Jadi strategi pertumbuhan BRI adalah menaik kelaskan existing customer dan kemudian mencari sumber pertumbuhan baru di yang lebih kecil yang kita sebut go smaller. Dan itu semua diproses kita digitalkan, disesuaikan dengan journey-nya masyarakat, didigitalkan, maka kemudian prosesnya menjadi lebih cepat. Tak hanya sebagai aplikasi, Brimo juga terhubung dengan berbagai agregator atau biller yang tentunya memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi masyarakat bertransaksi. Dulu transfer bayar-bayar harus antri, apalagi BRI kan nasabahnya banyak. Kalau sekarang ada super app, saya terbantu sekali. Aktivitas transaksi keuangan dilakukan di mana saja. Digitalisasi itu manfaatnya besar banget buat nasabah. Alhamdulillah ya, kalau sekarang udah pakai Brimo super apps itu yang dari keluaran Brimo tuh alhamdulillah benar-benar ngebantu banget. Jadi biasanya aku tuh sering keluar gitu kalau buat transfer, buat ngirim-kirim segala macem lah, tarik tunai, bahkan harus ke ATM ngantri. Tapi kalau ada Brimo sekarang tuh gampang banget, mau narik tunai tinggal buka aplikasinya, tinggal pilih menu tarik tunainya mau di mana, terus tinggal pilih ATM-nya, udah tinggal jadi deh. Selain kemudahan, hal yang paling dicari masyarakat adalah keamanan. Inilah mengapa bank disebut sebagai bisnis kepercayaan. Brimo memantaskan diri sebagai super apps yang efisien, tetapi fitur safety mode di dalamnya memberikan perlindungan akun pengguna dari potensi penyalahgunaan atau kecurangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah terus mendorong kualitas industri kreatif bidang fashion dan kria. Salah satunya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melalui program Creative Business Incubator Bali Creative Industry Center. Kegiatan tersebut merupakan gagasan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian. Program Inkubator Bisnis Kreatif merupakan salah satu upaya Ditjen IKMA melalui Bali Creative Industry Center atau BCIC dalam membina pelaku industri kecil dan menengah kreatif khususnya bidang fashion dan kria dalam mengembangkan bisnisnya agar naik kelas. Kegiatan Inkubator Bisnis Kreatif BCIC dilaksanakan dengan melibatkan akademisi, pembina industri, praktisi bisnis fashion dan kria, modal ventura dan angel investor. Pembinaan yang telah diberikan melalui Inkubator Bisnis kreatif ini diharapkan dapat menggugah peserta menjadi penggerak ekonomi di tengah masyarakat dan menjadi contoh bagi pelaku industri fashion dan kria. Di tahun ini juga kita melakukan kegiatan lanjutan dari yang kemarin, yang dari tahun 2022 itu pendampingan. Pendampingan ini cukup lama, 6 bulan. Jadi harapannya setelah dia melakukan kelas tadi, kemudian ada pendampingan, harapannya juga bisnisnya jadi scale up, ada peningkatan baik itu dari sisi omsetnya maupun dari sisi penambahan karyawan. Pasti kalau yang signifikan kan ketika omsetnya naik, dia menambah jumlah karyawan. Dan juga ini ada catatan-catatan yang memang benar, itu ada yang naik omsetnya sampai dengan 500% dengan melalui kegiatan ini. Demi bantu petani, mahasiswa bersama dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya berinovasi menciptakan robot terbang yang mampu menyemprot tanaman dari udara. Inilah Pen Spray, robot terbang yang berfungsi membantu mempermudah kerja para petani. Robot ini punya kemampuan menyemprotkan air dari udara, sehingga tugas petani untuk menyiram tanaman jadi lebih ringan.
Robot terbang ini ternyata dikembangkan oleh 3 dosen dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bersama 6 mahasiswanya. Ide membuat inovasi robot ini muncul karena minimnya sumber daya manusia yang mengelola di bidang pertanian, sehingga para petani jadi kesulitan mengolah tanah pertanian yang luas. Harus menyemprot secara rata itu juga memerlukan waktu. Tapi untuk menyemprot khusus pada padi yang sedang sakit ya atau sedang membutuhkan obat, nah itu makanya drone ini sangat diperlukan, sehingga drone langsung bisa datang ke tempat yang dituju tersebut tanpa merusak tanaman-tanaman padi yang ada di sekitarnya. Butuh waktu 6 bulan bagi Indra Aji dan tim untuk mengembangkan robot terbang ini. Tak hanya untuk penyiraman, robot terbang ini ternyata juga mampu memetakan area pertanian dan mengidentifikasi area yang menghasilkan panen yang baik dan buruk. Sehingga diharapkan dengan bantuan teknologi pertanian ini, hasil panen petani pun lebih memuaskan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi dari mancanegara akan hadir sesaat lagi di Kompas Siang terkait dengan perubahan iklim terus mendatangkan malapetaka di Afrika Timur. Banjir dahsyat pasca hujan lebat mengancam memperburuk kerawanan pangan. Tetaplah bersama Kompas Siang. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, coboslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Informasi dari mancanegara, saudara, perubahan iklim terus mendatangkan malapetaka di Afrika Timur. Banjir dahsyat pasca hujan lebat mengancam memperburuk kerawanan pangan. Sejak awal musim hujan pada Oktober hingga Desember, curah hujan 140% di atas rata-rata telah menghancurkan properti, infrastruktur, dan tanaman pangan, serta menghanyutkan ternak. Hampir 3 juta orang terkena dampaknya dan lebih dari 1,2 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Somalia, Ethiopia, dan Kenya adalah negara yang paling terdampak krisis iklim. Afrika Timur merupakan wilayah dengan emisi minimal tetapi menanggung beban darurat iklim global yang parah. Kegagalan musim hujan selama 5 kali berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2022 mengakibatkan kekeringan parah yang menyebabkan kerawanan pangan dan malnutrisi karena mata pencaharian hancur. Hujan diperkirakan akan terus berlanjut hingga awal 2024.
dan World Food Program telah memberikan bantuan makanan dan uang tunai kepada hampir 580.000 orang yang terkena dampak banjir di seluruh Afrika. Penangkapan ikan berlebihan oleh nelayan lokal dan kapal pukat Tiongkok telah menyebabkan stok ikan di Ghana diambang kehancuran. Hal ini mendorong pemerintah setempat mengeluarkan aturan baru yang bertujuan membantu pemulihan populasi ikan di wilayah itu. Berikut liputan laporan dari tim VOA. Ini pagi yang sibuk di pelabuhan perikanan di Tema di luar ibu kota Ghana, Accra. Menurut nelayan seperti Yasil Arafat Ali, tahun ini adalah tahun paling buruk dari serangkaian tahun yang buruk. What we have seen this year is quite different from all over the years. Though we start seeing our problems for about 15, 20 years back, but this particular year was a very mess. Ikan kecil yang merupakan makanan pokok masyarakat Ghana semakin sulit diperoleh. If care is not taken, the artisanal fishery will certainly collapse. In actual fact, it is on the verge of imminent collapse. Nana Jojo Solomon adalah Kepala Dewan Nelayan Kano Nasional Ghana, asosiasi yang mewakili para nelayan tradisional. Menurutnya mereka tahu hasil tangkapan dan mata pencarian mereka terancam. Jadi peraturan baru pemerintah disambut baik. I think government is now focusing, on the industry as against the total neglect in the past years. It comes back to so many canoes chasing after very few stock of fish that we have. And that is the challenge that we want to, as much as possible, try to control now. Menurut Richard Yeboah, Kepala Penegakan Hukum di Komisi Perikanan Ghana, pemerintah menutup pelabuhan selama sebulan setiap tahun untuk membantu memulihkan populasi ikan. Dan belum lama ini pemerintah membatasi jumlah sampan penangkap ikan. Too much of everything is bad. So the idea of the government is good to minimize the canoes. Meski nelayan ini setuju, tapi menurut mereka masalah yang lebih besar adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal pukat Tiongkok. Even if we are reduce it in a certain number, and still the trawlers are doing what they are doing, is meaningless. To a large extent, the trawlers have their portion of the blame. Yes, definitely they are contributing to the illegal fishing activities. Richard mengatakan itu sebabnya sistem pemantauan elektronik baru akan segera mengawasi pukat harimau. All the vessels that will be given license to fish, they are all going to have the videos on them. You agree with me that videos are such that you can't hide from it. If you are conducting illegality and you are caught. Tapi menurutnya, nelayan skala kecil juga menjadi bagian dari masalah. Some of them we hear they are also using dynamite, and then some of them recently we hear that some of them are even using detergents also to fish. So when you look at the fleet that we have, from the artisanal through to the industrial, they all have a part to play as far as illegalities are concerned. Ada secercah harapan bahwa langkah pemerintah Ghana itu bisa membantu memulihkan populasi ikan. Namun perlu waktu bertahun-tahun untuk mengetahui apakah masih diperlukan lebih banyak kebijakan lagi. Dan itu berarti masih ada tahun-tahun yang sulit di masa mendatang bagi para nelayan Ghana. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Saudara, pelopor olahraga wake skating asal Amerika Brian Grab menorehkan rekor dunia baru yang dicatat dalam catatan rekor milik dunia Guinness. Olahraga wake skating sendiri diciptakan dengan menggabungkan olahraga selancar yang ditarik dengan drone. Brian Grab menorehkan namanya di buku rekor dengan melompat dari ketinggian 294 meter di atas permukaan laut. Kali ini Brian menggabungkan wake skating dengan olahraga base jump. Dengan selancarnya, Brian ditarik oleh sebuah drone di sebuah kolam sepanjang 94 meter. Kemudian menuju lompatan base setinggi 77 lantai di tepian kolam. Mengakhiri aksinya, Brian kemudian mendarat di pantai. Rekor ini kemudian dinamai Wake Base sekaligus menjadi perwujudan dari impian Brian selama 7 tahun.
Saudara, Rockstar Games merilis trailer game serial Grand Theft Auto seri 6. Dua karakter utama, Lucia dan Jason, menjadi fokus sorotan dalam permainan. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Rockstar Games merilis trailer game serial Grand Theft Auto yaitu GTA seri ke-6. Dua karakter utama Lucia dan Jason menjadi fokus sorotan dalam permainan ini. Situasi Vice City akan menjadi peta penting yang penuh dengan kekacauan dan tindak kriminalitas. GTA ke-6 menyuguhkan seperti kehidupan malam di kota-kota besar, seperti balapan liar, gangster yang ditampilkan ala live streaming lewat media sosial. Rockstar Games mengungkapkan games ini bisa baru dimainkan untuk konsol Xbox Series dan PlayStation ke-5. Bagi kalian pencinta game ini harap bersabar, video game Grand Theft Auto seri ke-6 baru bisa dimainkan pada tahun 2025 mendatang. Beralih ke informasi dalam negeri, saudara, memasuki musim hujan, Kodim 415 Jambi menanam pohon di bantaran sungai Batanghari untuk mencegah terjadinya banjir. Aksi penanaman pohon ini diikuti masyarakat dan instansi terkait. Dalam karya bakti ini, Kodim 415 Jambi menargetkan penanaman 1.000 pohon di wilayah teritorialnya, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Jenis pohon yang ditanam diantaranya pohon mahoni, buah-buahan, dan jenis pohon keras lainnya yang bisa menahan banjir. Aksi tanam 1.000 pohon ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap lingkungan. TNI mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga, merawat pohon yang telah ditanam agar bisa dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Melaksanakan kegiatan penanaman pohon secara masif, tentunya ini kita laksanakan di wilayah teritorial Kota Jambi, berada di bantaran Sungai Batanghari. Nah, adapun kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan atau mendukung kegiatan program unggulan Bapak Kasat. Kita menanam pohon tentunya untuk meningkatkan manfaat yang akan dirasakan baik oleh masyarakat ataupun dalam rangka kegiatan mendukung pemerintah daerah dalam menangani atau mencegah terjadinya banjir. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah Jumat sore menyebabkan tebing sekitar setinggi 20 meter longsor. Material longsor pun menutup total jalan dan menghambat arus lalu lintas. Tebing setinggi sekitar 20 meter di Desa Kayu Ares, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah, longsor setelah turun hujan deras dalam beberapa jam. Material longsoran tanah ini pun menutup total jalan kabupaten yang menghubungkan Pagentan dengan kota Banjarnegara. Ratusan personel tim SAR gabungan diterjunkan untuk menyingkirkan material longsoran. Beberapa jam kemudian, jalan pun kembali bisa dilalui baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pihak kepolisian mengimbau agar warga pengguna jalur berhati-hati karena curah hujan yang tinggi dan banyak kawasan yang rawan longsor. Dapat mengatasi longsoran tanah yang terjadi di Desa Kayu Ares, sehingga akses jalan penghubung Pagentan Kabupaten Banjarnegara dapat lancar dan dapat dilalui oleh kendaraan kembali. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat di sekitar Desa Kayu Ares dan sekitarnya, mohon dapatnya untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan karena intensitas hujan yang saat ini begitu padat. Banjir akibat cuaca buruk juga menyebabkan sebuah dump truk terbawa arus sungai Pekacangan di Wanadadi yang meluap. Truk berwarna hijau ini sempat terlihat terbalik hingga 3 kali. Dilaporkan, ketika itu sang sopir bernama Purlali yang masih hilang bermaksud mengambil material pasir. Namun tak disangka, tiba-tiba banjir datang dan membuat mesin kendaraan mati. Hingga tadi malam, tim SAR gabungan masih berupaya mengangkut truk agar tak terbawa arus sungai yang lebih jauh. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ngarang kok sekelas.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang, dan kami ingatkan jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Kami akhiri Kompas Siang pada hari ini. Saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayo mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh Pak Hakim. Sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Rosi, Sabtu 9 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Dihapus, diubah dengan meniadakan face to face antara cawapres gitu. Ada apa gitu? Apakah KPU bermanuver di sini? Ada apa nih sebenarnya? Seakan-akan setiap hal ada keputusan apapun tuh selalu dihebohkan, dibuat rame, dan seakan-akan ada tidak objektif lah, ada menguntungkan. Dan mohon maaf, lagi-lagi yang semuanya diserang seakan-akan kami gitu loh. Ini karena ada yang menulis berita bahwa seolah-olah debat cawapres ditiadakan. Komisi Pemilihan Umum Pusat mengubah format debat cawapres menjelang pemilu 2024. Perubahan ini sontak mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya, ada anggapan debat khusus calon wakil presiden ditiadakan. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan, perubahan format debat tidak menghilangkan debat antar cawapres. Hanya saja, dalam format debat cawapres 2024 kali ini, para cawapres didampingi pasangan capres masing-masing. Memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Pikiran aja enggak, apalagi punya niat ya. Dan yang ingin saya tanyakan, orang-orang dari tim pasangan calon yang ikut hadir dalam rapat, saya cek satu persatu media nggak ada yang bicara tentang itu. Ini karena ada yang menulis berita bahwa seolah-olah debat cawapres ditiadakan. Padahal yang kami maksud adalah yang namanya debat pasangan calon kan tampil berdua pasangan calon. Bahwa kemudian saat debat capres yang bicara capres, kemudian debat cawapres yang bicara adalah cawapres. Harusnya itu clear dong. Nah, dan pada saat itu 29 November belum ada keputusan atau kesimpulan apa-apa. Tapi yang ditulis oleh media itu menyebut bahwa KPU sudah menetapkan. Sehingga saya bilang, dari mana menetapkan? Oh, ini masih pertemuan pertama. Bagi publik, perubahan format debat cawapres harus dijelaskan dengan baik. Kalau menurut saya sangat disayangkan sekali ya Mbak, karena warga negara kita kan harus melihat setiap calonnya dari visi-misi mereka, gaya bahasa mereka, dan tujuan mereka untuk ke depannya untuk negara kita Mbak, seperti apa? Saya nggak setuju. Itu lebih baik tetap harus diadakan. Karena apa? Kita harus tahu program-programnya, kita memilih bukan pilih kucing dalam karung.
Timnas Amin menginginkan debat antar cawapres tanpa didampingi capresnya. Ya karena memang ini saya kira KPU sangat harus berhati-hati ya, karena di 2019 masyarakat sudah melihat bahwa memang ada debat antar cawapres. Ya, ini kan lagi sensitif ya, di saat orang lagi menyoroti putra presiden, malah format debatnya dihapus, diubah dengan meniadakan face to face antara cawapres. Ini kan menjadi salah satu jadi tanda tanya di masyarakat gitu, ada apa gitu? Apakah KPU bermanuver di sini? Kan jadi pertanyaan itu. Kalau nggak diubah kan lebih enak, santai aja. Jubir TKN Prabowo Gibran meyakini format baru yang dirancang KPU tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan tak keberatan dengan perubahan format tersebut. Dan sudah jelas bagi kami, begitu selesai rapat dari KPU dijelaskan kepada kami, ke internal kami, dan kita pelajari betul ada yang dilanggar nggak dari undang-undang nih. Lalu apakah ada esensi yang berubah? Nggak ada kok gitu loh. Dan yang kami ini ya melihatnya malah ada apa nih sebenarnya? Seakan-akan setiap hal ada keputusan apapun tuh selalu dihebohkan, dibuat rame, dan seakan-akan ada interpretasi namanya tuh ada tidak objektif lah, ada menguntungkan, dan mohon maaf, lagi-lagi yang semuanya diserang seakan-akan kami gitu loh. Jubir TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim mengatakan, detail teknis mengenai format debat berpasangan yang kemudian menjadi polemik sebenarnya belum tuntas disepakati oleh wakil-wakil masing-masing pasangan dalam rapat KPU. Jadi menurut laporan tim kami yang hadir pada rapat tersebut, yang baru ditentukan memang kan lokasi dan bahwa akan ada 5 debat, dan memang itu sesuai peraturan. Tapi detail mengenai hal-hal seperti ini belum disepakati. Jadi memang mungkin itu yang saya ingin sampaikan juga ke Zaki juga mungkin, supaya tahu bahwa detail mengenai bahwa akan didampingi ini mungkin yang akan dibicarakan di pertemuan berikut gitu kan Pak Idam. Ya. Nah, kan itu. Oke. Ini yang selama yang dari tadi ini belum clear. Ya clear dulu bahwa memang kan saya ya pengumuman KPU ketua KPU kemarin itu sebenarnya tidak mencerminkan apa yang seluruhnya dibicarakan pada rapat tersebut. Oke. Komisioner KPU Idam Khalid mengatakan, KPU akan membahas detail-detail teknis pelaksanaan debat sebelum debat pertama tanggal 12 Desember 2023 dilaksanakan. Dan dalam waktu dekat menjelang pelaksanaan debat itu sendiri nanti, menjelang tanggal 12 Desember, KPU juga akan mengundang rapat kembali. Jadi semuanya itu akan dibicarakan dengan tim kampanye, agar tim kampanye dapat memahami bagaimana mekanisme atau pelaksanaan teknis debat pasangan calon presiden dan wakil presiden nantinya. Bagi calon wapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, mekanisme debat sepenuhnya diserahkan kepada KPU. Saya nurut aja apa pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada calon yang paslon yang diuntungkan gitu guys dengan aturan saya ini? Saya nggak tahu lah, tanya KPU. Yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Sementara calon wapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka berpendapat, perubahan format debat tidak menguntungkan siapapun. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap hal serupa. Bila ada perdebatan, silakan publik bertanya kepada KPU. Karena bagi Mahfud, dirinya siap dengan format debat apapun. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Tapi kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Malah membuat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh cawapres dan capres. Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Memilih pemimpin memang membutuhkan informasi lengkap dengan alat ukur yang jelas. Memilih dalam pemilu bukan sekadar percaya pada janji. Rakyat pemilih dalam pemilu membutuhkan format debat yang mampu mengungkap kebenaran tentang sosok-sosok yang akan mereka pilih untuk memimpin negeri ini. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider
Aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Cia bakso ya. Masuk angin, minum hada angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum hada angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Demokrasi 5 tahunan di Indonesia sudah di depan mata. Para capres dan cawapres juga sudah mulai berkampanye menyampaikan visi misi mereka. Tak hanya itu, para paslon juga dihadapkan pada debat capres dan cawapres yang menjadi salah satu rangkaian syarat dalam pemilihan umum. Terkait hal ini, beredar postingan-postingan yang mengklaim Komisi Pemilihan Umum meniadakan sesi debat untuk calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2024. Narasi unggahan terkait informasi tersebut juga beragam. Ada debat capres dan cawapres di KPU ditiadakan. Terlihat jelas siapa yang pandai dan cerdas. Ternyata ada yang takut. Kemudian, Presiden bilang, pilih pimpinan yang cerdas. Tapi KPU hapus acara visi misi dan debat capres. Cuma disuruh baca brosur. Terdapat pula MK, KPU sudah dikuasai, debat ditiadakan karena panik. Namun setelah ditelusuri tidak ditemukan bukti Komisi Pemilihan Umum meniadakan sesi debat untuk capres dan cawapres pada pemilu 2024. Nyatanya, KPU telah menetapkan jadwal debat capres-cawapres
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana debat pasangan Capres-Cawapres bakal digelar sebanyak 5 kali. KPU juga memastikan keseluruhan debat Capres-Cawapres akan digelar di Jakarta dan ditayangkan di stasiun televisi. Jadi, informasi yang mengklaim KPU meniadakan sesi debat untuk Capres-Cawapres pemilu adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, hoax terkait pemilu terjadi pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Telah beredar unggahan video yang mengklaim Prabowo Subianto telah terbukti melakukan suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum untuk menangkan Pilpres 2024. Dalam thumbnail video disebutkan Prabowo menyuap senilai 500 miliar rupiah per orang. Namun setelah video tersebut disimak hingga akhir, tidak ada informasi yang menyatakan Prabowo Subianto telah menyuap MK ataupun KPU senilai 500 miliar rupiah. Thumbnail video tersebut merupakan hasil rekayasa dari foto yang pernah terbit di detik.com yang berjudul Barang Bukti Kasus Edi Prabowo, Jam Rolex, Tas LV, hingga sepeda. Adapun isi video juga merupakan potongan dari beberapa video yang salah satunya adalah video ketika Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid yang menyayangkan munculnya uang pecahan Rp20.000 yang berstempel Prabowo. Terkait video ini, narator hanya membacakan ulang artikel CNNindonesia.com yang berjudul Beredar Uang Stempel Prabowo, TKN imbau laporkan Bawaslu. Jadi, video dengan narasi Prabowo terbukti suap Hakim MK dan KPU untuk menangi Pilpres 2024 adalah tidak benar atau hoax. Akhir-akhir ini wabah pneumonia gegerkan masyarakat Tiongkok dan dunia, tak terkecuali Indonesia. Terkait informasi ini, beredar di media sosial postingan dengan narasi Cina kembali diserang virus baru, pneumonia misterius yang mengkhawatirkan mirip gejala awal COVID-19. Perkembangan baru ini diketahui juga telah memicu lonjakan jumlah pasien rawat inap di rumah sakit. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran, belum ditemukan patogen baru yang dapat menyebabkan pneumonia pada anak. Faktanya, kenaikan kasus pneumonia di Tiongkok disebabkan oleh sejumlah patogen saluran pernafasan seperti bakteri Mycoplasma pneumonia, virus influenza, dan infeksi respiratory syncytial virus atau RVS serta adenovirus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun membantah narasi soal virus baru penyebab wabah pneumonia di Tiongkok. Bakteri lama. Kenapa itu bisa kejadian? Mungkin pada saat itu di Cina kondisi masyarakatnya, kondisi lingkungannya memang membuat sehingga patogen itu timbul kembali. Jadi bukan sesuatu yang baru seperti COVID, bukan sesuatu yang baru seperti Ebola pada saat mereka keluar. Jadi, informasi yang mengklaim wabah pneumonia di Tiongkok terjadi karena virus baru adalah tidak benar atau hoax. Berita bohong lainnya beredar di media sosial video yang memperlihatkan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari yang memaparkan program pengendalian demam berdarah dengue atau DBD dengan metode Wolbachia. Siti Fadila Supari mengklaim pengendalian DBD dengan metode Wolbachia termasuk praktik rekayasa genetika. Faktanya, berdasarkan situs World Mosquito Program atau WMP yang menjadi rujukan pemberantasan DBD dengan metode Wolbachia, dijelaskan metode tersebut tidak mengubah genetik nyamuk, sehingga tidak termasuk dalam rekayasa genetika. Wolbachia sendiri merupakan bakteri yang dapat tumbuh alami di serangga, terutama nyamuk Aedes aegypti. Sementara rekayasa genetik adalah memotong 2 atau lebih DNA untuk digabungkan dan dimasukkan ke tubuh inangnya. Jadi bisa disimpulkan, informasi dengan narasi pemberantasan demam berdarah menggunakan metode Wolbachia merupakan rekayasa genetika adalah tidak benar atau hoax. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax.
Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Siap baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siap baksos ya. Masuk angin, minum hada angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum hada angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Di penghujung akhir tahun 2024, bencana hidrometeorologi dan geologi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak awal tahun, kemarau panjang tak kunjung usai melanda. Kini, musim penghujan tiba. Perubahan cuaca ini patut diwaspadai karena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pun seperti tamu rutin yang kerap datang. Seperti banjir bandang dan longsor yang menerjang desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Minggu 3 Desember lalu. 11 korban dinyatakan hilang. Sebelum peristiwa terjadi, pada malam sebelumnya hujan yang cukup deras melanda desa tersebut. Puluhan warga yang selamat kini mengungsi di beberapa posko pengungsian. Salah seorang korban, Alexander Silaban, kehilangan 2 orang anak kandungnya akibat bencana ini. Tolonglah usahakan anakku sama beruku dapat. Kelas berapa anak tulang itu? Kelas 1 SD, yang laki-laki, yang perempuan kelas 4. 4 SD tulangnya itu. Material longsor yang membawa bebatuan besar menjadi tantangan tim SAR gabungan dalam mencari korban. Selain menurunkan anjing pelacak, sejumlah penyelam dikerahkan demi menemukan para korban. Mereka menduga korban terseret banjir bandang hingga ke Danau Toba. Tim juga akan menurunkan penyelam dan juga menurunkan aqua eye dari Posar Parapat Danau Toba dikarenakan indikasi
material longsoran sampai ke Danau Toba, dan kita curigai apakah ada korban juga yang terseret sampai ke Danau Toba. Demikian. Melalui pantauan video pesawat nirawak milik organisasi aktivis lingkungan di Danau Toba, terlihat adanya perbukitan yang gundul. Dari lokasi ini terbentuklah aliran menuju desa Simangulampe. Akibat penebangan liar atau penggundulan hutan inilah, air tidak bisa lagi ditahan. Faktor ini diduga menyebabkan banjir bandang. Tak hanya banjir dan longsor, bencana geologi berupa erupsi gunung berapi pun terjadi di awal musim hujan ini. Minggu 3 Desember 2023, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat meletus. Ledakan Gunung Merapi terdengar sangat keras dan mengakibatkan hujan batu hingga ke permukiman warga yang berada di kaki Gunung Merapi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkap hingga Selasa malam jumlah pendaki yang meninggal dunia mencapai 23 orang dari total 75 pendaki. Adapun 52 lainnya berhasil diselamatkan. Sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun, walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka karena kena lapili. Lapili itu sejenis kerikil-kerikil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut, sebelum terjadi erupsi telah mengirimkan peringatan peningkatan status waspada pada 1 Desember 2023. Betul, untuk rekomendasi kami selama status level 2 Marapi itu tidak beraktivitas di daerah 3 km dari kawah atau puncak. Dan untuk laporan evaluasi sendiri kami mengirimkan laporan evaluasi itu 2 minggu sekali untuk level 2 atau gunung api status waspada. Tanggal 1 Desember itu kami sudah tanda tangan pengiriman, kemudian tanggal 2 disebarkan ke stakeholder. Tragedi Gunung Merapi memunculkan tanda tanya, sebab saat menjelang erupsi ada 75 pendaki sedang menuju puncak. Padahal status Merapi berada di level 2 atau waspada. Nggak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu, dan tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah, kalau tetap informasi sudah tahu ini gunung status waspada level 2. Petugas posko pendakian tahu. Apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak? Hanya radius 3 kilo dari puncak. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut, Gunung Merapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi gejala letusannya. Tingkat kesulitan tersebut yang menjadi alasan PVMBG menetapkan status aktivitas Gunung Merapi berada di level 2 sejak tahun 2011. Sifat erupsi gunung yang sulit diprediksi ini diperparah dengan fakta alat sistem monitoring gunung yang telah dicuri sebanyak 2 kali. Hal yang sepatutnya tidak dilakukan mengingat dampaknya bisa mengancam warga sekitar gunung seperti kini saat erupsi gunung terjadi. Setelah meletusnya Gunung Merapi di Sumatera Barat, 2 gunung berapi lain yakni Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Warga sekitar gunung tersebut disarankan meningkatkan kewaspadaan. Untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana hidrometeorologi dan geologi, mitigasi bencana pun harus dilakukan. Adapun mitigasi bencana saat terjadi banjir di antaranya, jika sedang berada di dalam rumah atau gedung, pantau cuaca dan ketinggian air. Jika ada himbauan mengungsi, segera mengungsi. Carilah tempat tinggi dan aman. Jangan melintasi air berarus, hati-hati terhadap lubang dan gorong-gorong. Jangan menyentuh tempat melekatnya kabel listrik. Jika dalam perjalanan, jangan menerobos air yang berarus. Bila ketinggian air meningkat, segera keluar dari kendaraan, bergeraklah ke tempat aman. Mitigasi bencana saat terjadi tanah longsor. Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Berlindunglah ke tempat yang aman dan jangan mendekati daerah longsor karena longsor susulan masih mungkin terjadi.
Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Karena beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Segera mengungsi jika kondisi di sekitar tempat tinggal kita membahayakan. Mitigasi saat erupsi gunung terjadi. Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api, gunakan kacamata pelindung. Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh. Sebagai negara yang berada di garis ekuator serta pertemuan antar lempeng benua, Indonesia tak bisa menghindar dari ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi. Seringkali terjadi bahkan tanpa absen, banjir dan tanah longsor seharusnya bisa dicegah dan dikurangi dampaknya dengan pengetahuan mengenai mitigasi bencana. Pengakuan mantan Ketua KPK Jokowi berbuntut panjang. Akankah DPR gunakan hak interpelasi? YC Summit 2023. Wawancara eksklusif bersama Wamenlu Amerika Serikat Elizabeth Allen soal tantangan global generasi muda hingga perdamaian Palestina. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 10 Desember pukul 5:30 sore di Kompas TV. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh Pak Hasim. Sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Rosi, Sabtu 9 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Data masyarakat Indonesia kembali bocor. Kali ini diduga berasal dari situs resmi KPU RI. Benarkah? Apa dampak kebocoran data ini bagi pemilu 2024? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Jadi ini dia mulai uploadnya itu tanggal 27 November. Di source-nya kpu.go.id. Ya. Nah, boleh kita cek benar oke, ini dari situs pilih. KPU. Sekarang Pak Niluh mau memilih yang mana nih? Ini ya. Ya, boleh. Kita copy. Nah, ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Kita coba yang atasnya. Ini hanya sebagian kecil dari masalah besar yang bisa muncul dengan lemahnya sistem KPU. Loh, iya loh, backdoor itu tidak bisa ditemukan oleh tim gabungan yang sekarang ini membantu KPU. Bisa digunakan orang untuk masuk, hacker untuk masuk, untuk mengacak-ngacak hasil perhitungan pemilu. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu ya, sejauh ini bagaimana investigasinya? Gugus Tugas Keamanan Siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Saya juga sempat mengecek ya, itu lengkap sekali ya, NIK sampai dengan TPS-nya di mana. Kemudian saya coba untuk mengecek NIK itu ke situs KPU dan itu muncul nama beserta dengan TPS-nya. Hari
pencoblosan pemilu serentak 2024 sudah di depan mata. 14 Februari mendatang, masyarakat Indonesia akan menentukan calon pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Lantas, sudah tahukah Anda siapa saja yang akan Anda pilih selain calon presiden dan calon wakil presiden pada hari pencoblosan? Anda akan memilih calon anggota DPRD tingkat kota atau kabupaten tempat Anda tinggal di kertas suara berwarna hijau. Lalu Anda juga akan memilih wakil Anda di tingkat provinsi pada kertas suara berwarna biru. Dan saudara jangan lupa, Anda juga harus memilih calon Anda di parlemen atau DPR RI pada kertas suara berwarna kuning. Dan saudara, Anda juga akan memilih calon perwakilan daerah atau DPD RI pada kertas suara berwarna merah. Dan terakhir, baru Anda memilih calon presiden dan calon wakil presiden Anda di kertas suara berwarna abu-abu. Pastikan saudara Anda melihat rekam jejak calon pemimpin pilihan Anda dan pilihlah dengan nurani Anda. Karena 5 menit di tempat pemungutan suara akan menentukan bagaimana nasib bangsa 5 tahun ke depan. Lantas saudara, bagaimana kesiapan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu 2024, utamanya dalam distribusi logistik pemilu serentak 2024? KPU dalam rilis resminya mengklaim distribusi tahap 1 ke KPU daerah telah mencapai lebih dari 90%. Benarkah demikian? Berikut kami hadirkan laporan dari jurnalis Kompas TV di berbagai daerah. Saudara, saat ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Mimika, Papua Utara. Tepatnya di belakang saya ini adalah gudang penyimpanan logistik pemilu 2024. Berbagai kendala dari daerah pegunungan dan pesisir menjadi rintangan buat pendistribusian nantinya. Lantas, bagaimana KPU Kabupaten Mimika mengantisipasi agar logistik ini dapat distribusikan tepat pada waktunya dalam kondisi yang baik? Langsung saja kita tanyakan pada Sekretaris KPU Kabupaten Mimika, Roni Robert Besuta. Untuk masalah isu keamanan sendiri itu antisipasinya seperti apa dan tantangan yang tadi juga antisipasinya seperti apa? Intinya kami selalu berkolaborasi. Pertama kita sudah berkoordinasi, sekarang kita sudah berkolaborasi. Buktinya juga di kantor KPU sudah ada penjagaan maupun juga SOP-SOP yang berlaku dari pihak yang mana. Bagaimana untuk memastikan kesehatan dan keselamatan petugas nantinya? Ya, baik. Yang terakhir untuk masalah kesehatan tenaga kita pada yang kita bawa nanti di KPPS itu kita sudah bekerjasama nanti dengan pihak sostek tenaga kerja untuk kecelakaan kerja. Nah, itu yang sesuai dengan SOP yang sudah diinstruksikan dari KPRI, provinsi maupun juga kita di tingkat paling bawah kabupaten. Saat ini saya sedang berada di kantor KPU Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui seperti apa distribusi logistik tahap 1 di Kabupaten Minahasa Utara. Kita akan mewawancarai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Hendra Lumanau. Pak, saat ini bagaimana persiapan dan perkembangan terkini dari distribusi logistik pemilu tahap 1 di Minahasa Utara? Ya, untuk Minahasa Utara khususnya ya KPU tahap 1 logistik kita telah kita terima ya. Minahasa Utara ini memiliki kurang lebih ada 7 wilayah kepulauan. Ada 18 desa kurang lebih ada di wilayah kepulauan. Yang pasti kita telah punya langkah-langkah untuk pendistribusian. Pengalaman-pengalaman yang sudah ada kemarin-kemarin yaitu sudah menjadi bagian daripada langkah-langkah mitigasi yang kita lakukan untuk menjawab tantangan dalam rangka mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah kepulauan. Seperti apa nanti petugas di lapangan memastikan kondisi kesehatannya pada saat nanti pelaksanaan pemilihan umum 2024 seperti apa di Kabupaten Minahasa Utara? Rekrutmen yang nantinya akan kita lakukan khususnya lagi untuk KPPS yang akan bertugas di TPS itu semakin selektif ya. Contohnya dengan usia yang berbatas ya.
dan selanjutnya juga disertakan dengan pemeriksaan kesehatan. Itu wajib dilakukan dalam sebagai pemenuhan persyaratan rekrutmen KPPS. Namun saudara, di tengah semakin dekatnya hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI malah dirundung masalah kebocoran data pemilih. Sebuah akun anonim Jimbo mengklaim telah bocorkan data lebih dari 200 juta pemilih dan menjualnya di situs gelap seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Hal ini pun sontak menuai kritik, integritas dan kecakapan KPU dipertanyakan. Jadi itu harus diatasi dan harus dicari penyebabnya. Siapa yang tanggung jawab data yang sepenting itu jadi bocor. Yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana troubleshooting dari KPU. Sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU, khususnya yang hubungannya dengan digital nanti. Kita berharap KPU lebih prudent gitu ya. Yang namanya data itu merupakan salah satu andalan dari pemilu ini fair atau tidak, jadi mudah-mudahan bisa segera diatasi. Saudara, saya akan melihat langsung data yang dibocorkan yang disebut berasal dari KPU RI. Benarkah itu? Bersama dengan Pratama Persada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber CISREC. Kebocoran data KPU membuat publik mempertanyakan integritas dan juga kemampuan KPU nanti dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Apa sebenarnya dampak dari kebocoran data ini dan juga benarkah sistem KPU itu lemah sekali? Kita perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir Pratama Persada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber CISREC. Bung Pratama, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Sehat, terima kasih Mbak Nilu. Jadi kalau kita bicara soal kebocoran data KPU, itu benar dan itu fatal? Kalau yang dapat saya analisis gitu, ini adalah benar-benar data DPT ya, gitu, karena sampel data yang diberikan begitu banyaknya, ada 500.000 sampel. Kemudian secara random check kita coba checking ke cek DPT-nya KPU dan ternyata semuanya valid gitu. Ini terdaftar sebagai DPT yang ada di KPU. Oke, benar ya. Dari situs KPU. Nah, kalau dari situs KPU ini harus dilakukan digital forensik sebenarnya. Cuma kalau kita lihat format datanya, format data yang ada dalam sampel database tersebut, ini adalah format data SQL. SQL itu adalah format data database begitu yang diambil dari server. Nah, gini, di dalam field data tersebut ada nomenklatur kodifikasi TPS, kodifikasi kelurahan, kodifikasi kecamatan, ada NIK, ada KK. Siapa sekarang yang punya data ini di Indonesia gitu dengan nomenklatur ini selain KPU? Kan nggak ada. Jadi hanya KPU. Kemudian juga si Jimbo ini, si hacker yang melakukan peretasan dan melakukan penjualan data itu berhasil mencuri 252 juta data lebih dari server ini gitu, yang dia bilang server KPU gitu. Dan 252 juta data itu ternyata banyak data-data yang kembar. Data kembar itu artinya double. Ada double. Dan itu dari situs KPU. Bisa saja di KPU juga terdapat data yang. Nah, itu yang double itu. Saya belum memperdalam lagi ya gitu. Kenapa kok bisa ada double di KPU? Karena doublenya dan angkanya itu besar. Loh, 252 juta, kemudian menjadi 204 juta. Sekitar hampir 50 juta kan, iya. Gitu data kembarnya itu gitu, ya kan bahaya kalau jadi suara gitu. Betul ya sekali. Kan? Kita boleh lihat ya sih, Anda bisa membukakan kepada kami situs yang bisa banget itu. Jadi ini dia mulai uploadnya itu tanggal 27 November jam 9.21 waktu ini ya mereka gitu. Siap bakso ya. Hadang. Tahan. Aduh.
masuk angin. Minum Hada Angin. Baru dari Herbal Pilihan. Membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, nggak panas dalam lagi. Adem Sari. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak
kebenaran informasi tersebut. Kita boleh lihat nggak sih, Anda bisa membukakan kepada kami situs yang bisa banget belikan gitu. itu? Oke. Jadi ini dia mulai uploadnya itu tanggal 27 November jam 9.21 waktu ini ya, apa namanya, mereka gitu. Nah, dia bilang bahwa dia berhasil melakukan pencurian ke situs kpu.go.id, source-nya kpu.go.id. Ya. File formatnya SQL. SQL itu adalah format database SQL gitu yang biasa digunakan oleh sistem aplikasi berbasiskan web untuk menyimpan database-nya. Gitu. Jadi ngambilnya bukan dari file Excel, bukan dari file dokumen atau file lain, dia langsung ngambil dari file database yang ada di server gitu. Artinya dia masuk sebagai admin. Nggak mungkin kalau nggak sebagai admin dia bisa ngambil data ini gitu. Karena dia bisa mengakses semuanya. Dia mau mengakses semuanya, dia mau ngopi semuanya, dia mau ngerubah apapun itu suka-suka dia. Bisa dilakukan olehnya tanpa disadari oleh pihak KPU. Nah, kalau KPU memiliki sistem monitoring yang cukup bagus, ya, memiliki tim admin yang cukup bagus, harusnya disadari. Ini yang agak aneh adalah hampir 4 hari ini gitu, belum ada rilis dari KPU gitu, belum ditemukan apa tanda-tanda adanya peretasan ini gitu. Ini untuk masuk sebagai admin itu susah tidak dilakukan oleh hacker? Tergantung metodenya gitu. Kadang-kadang sangat gampang sekali gitu. Kadang-kadang juga memerlukan berbagai macam cara metode karena ini seperti trial and error gitu. Pakai cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa gitu. Tetapi ketika si hacker ini menemukan celah keamanan, dia akan melakukan scanning nih. KPU akan di-scan semuanya, kemudian akan ditemukan nih celah-celah keamanan yang bisa dijadikan pintu masuk oleh si hacker ini. Lebih jauh nanti kita bicarakan soal sistem keamanan KPU apakah memang sangat lemah. Kita coba lihat ini lagi kita masuk, datanya. kemudian dia memberikan sampel, kemudian dia juga memberikan link untuk memvalidasi data yang dia berikan. Ya, gitu. Nah, jadi ini data yang dia berikan. Ini datanya gitu, sampel datanya. Ini ada apa? Ada arsip ID, ada NIK, ada KK, nomor KTP, kabupaten ID, kemudian apa? Kelurahan ID, jenis kelamin dan lain-lain gitu. Sampai nanti ada apa namanya kodifikasi TPS dan lain-lain gitu. Nah, boleh kita cek benar ini dari situs KPU. Sekarang Pak Niluh mau memilih yang mana nih? Ini ya. Ya, boleh. Oke, ini ya. Kita copy. NIK ini. Ini kan kita lihat namanya siapa nih? Ini ya. Tapi saya harus menyamarkan gitu namanya. Ya. Inisialnya S gitu ya. Nah, sekarang kita buka yang tadi diberikan, cek DPT. Ini adalah websitenya dari KPU. Cek dptonline.kpu.go.id. Ini tinggal kita paste saja di sini nomor NIK-nya, kemudian kita cari. Anda belum terdaftar. Nah, ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Coba kita cari atasnya. Sudah masuk dalam DPT tapi belum terdaftar. Terdaftar. Kita akan coba dengan yang lain lagi. Kita coba di atasnya ya. Kita coba yang atasnya. Kita coba yang di atasnya. Nah, ini masuk nih. Terdaftar. Nah, kalau ini kan langsung ketahuan tuh namanya siapa, dari TPS berapa, kemudian di kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa, alamat lengkapnya juga ada. Ini hanya masalah sebagian kecil dari masalah besar yang bisa muncul dengan lemahnya sistem KPU. Loh, iya dong. Masalah lebih besar lagi yang bisa terjadi apa kalau dalam ini Anda? Orang begitu dia berhasil masuk ke dalam sistem, bisa masuk ke dalam database, artinya apa? Dia bisa mengakses ke dalam sistem tersebut kan? Nah, kalau dia bisa mengakses, dia pasti bisa naruh apapun di dalam situ. Apa yang Anda khawatirkan? Kalau saya sebagai hacker gitu, saya nggak akan membiarkan apa namanya sistem ini begitu saya curi datanya, kemudian saya nggak bisa masuk lagi. Saya pasti akan naruh backdoor dalam sistem tersebut. Dan Anda curiga itu terjadi? Saya pikir pasti melakukan itulah.
hacker itu hampir nggak ada yang nggak melakukan gitu, kecuali hacker-hacker yang ini ya. Dan apa yang mungkin bisa dilakukan ketika kalau backdoor itu tidak bisa ditemukan oleh tim gabungan yang sekarang ini membantu KPU, kalau tidak bisa ditemukan gitu, artinya masih ada celah keamanan gitu yang nanti di tahun 2024 bisa digunakan orang untuk masuk, hacker untuk masuk, untuk mengacak-ngacak hasil perhitungan pemilu. Kebayang nggak kalau misalkan ketika KPU mengumumkan hasil pencoblosan begitu, tiba-tiba hasil yang diumumkan di websitenya KPU itu berbeda dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan dari berjenjang dari TPS sampai ke pusat gitu. Bedanya misalkan 20 juta gitu. Kira-kira akan ribut nggak? Pasti ribut, pasti akan gaduh gitu. Walaupun KPU selalu bilang bahwa enggak dong, yang sah menurut undang-undang itu adalah perhitungan manual lembar C1 yang ada di TPS. Iya benar gitu. Tapi masyarakat yang melihatnya dari sistem yang ada di KPU. Sistemnya itu kan online, ya kan? Kalau sistemnya itu nggak kuat, apa terjadi? Bisa di take down atau bisa dirubah isinya. Jadi sekarang harus ditemukan backdoor itu. Iya, dan harus diperkuat. Ini kan sampai dengan sekarang KPU belum memberikan penjelasan yang sangat detail ya terkait dengan temuan ini ya. Menurut Anda memang butuh waktu sebegitu lama untuk memperbaiki sistem ini ataupun mencari masalahnya, celahnya di mana? Itu tergantung kerusakannya ya gitu. Jadi kalau misalkan nggak terlalu parah gitu, itu dalam hitungan jam aja udah beres sebenarnya. Jadi kalau misalnya sampai berhari-hari? Kalau berhari-hari, saya curiganya gitu, ini sampai dalam nih. Jadi bukan hanya data DPT yang bocor, tapi nanti sampai kredensial, sampai orang-orang yang punya akses, sampai orang-orang yang bisa login ke sistem KPU. Jangan-jangan sudah bocor juga gitu. Tapi kalau kita bicara soal manual vote, kemudian e-vote, itu kan sebenarnya menjadi perbincangan juga di tengah masyarakat. Apa plus minusnya manual vote dan juga e-vote ini elektronik? Ya, jadi kalau manual vote sebenarnya bisa dicek ya dari mulai ujung sampai ujung, itu untuk direkayasanya susah sebenarnya, kecuali ada permainan saksi gitu. Jadi masih sedikit lah celah keamanannya gitu. Tapi waktunya prosesnya lama, kan butuh berhari-hari kan untuk mendapatkan hasil yang full semuanya gitu. Kalau e-vote gitu sebenarnya cukup bagus karena apa? Pada saat yang sama, detik yang sama kita bisa tahu komposisi hasil perolehan suaranya. Cuma ini kan kita berbicara dengan teknologi. Teknologi itu bisa kita amankan, gampang mengaman teknologi. Jadi kita memverifikasi hanya satu orang yang bisa melakukan vote gitu. Kemudian kita menggunakan enkripsi, penyandian yang cukup tinggi untuk menjamin integritas datanya gitu, sehingga hasilnya nanti bisa ditampilkan sesuai dengan apa adanya. Tapi kita berhubungan dengan orang-orang. Orang-orang ini trusted nggak gitu. Kalau orang-orang nggak trusted ya sama aja gitu. Sistem sudah kita jagain gitu, tapi ternyata di situ ada yang bermain macam-macam gitu, sehingga yang ditampilkan itu bukan hasil vote yang menggunakan e-voting. Dalam pemilu yang akan datang misalnya mungkin tidak Indonesia bisa melakukan mungkin kalau pemerintahnya saya sih pro e-vote ya gitu. Saya pro. Kenapa? Karena susah merekayasanya sebenarnya. Secara teknologi akan susah direkayasa. Kita menggunakan digital signature, kita menggunakan encryption gitu, sehingga akan susah untuk direkayasa gitu ya. Jadi harusnya susah direkayasa. Tetapi kembali lagi, orang-orangnya ini nanti harus dipilih orang-orang yang memang berintegritas gitu, yang mengelola ini, minimal admin-adminnya itu, sehingga dipastikan hasilnya itu benar-benar hasil yang sesuai dengan apa yang dicoblos oleh masyarakat gitu. Baik, Pak Pratama Pesada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber CISREC. Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu, sehat selalu. Terima kasih. Pak Idam, yang juga menarik pada saat proses sudah mendekati hari pencoblosan adalah ada kebocoran data, dugaan kebocoran data dari situs KPU. Dugaannya? Ya, makanya saya katakan dugaan itu. Sejauh ini bagaimana investigasinya? Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin.
Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita, majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi wilayah yang penuh tantangan dalam distribusi logistik pemilu. Beberapa kendala, diantaranya cuaca ekstrim, mengingat sejumlah TPS terdapat di pulau-pulau terluar yang sulit diakses alat transportasi. Lantas, bagaimana KPU Kepulauan Bangka Belitung mengantisipasi agar logistik pemilu dapat sampai tepat waktu dalam kondisi yang baik? Kita tanyakan Bapak Husin, Ketua KPU Kepulauan Bangka Belitung.
ini distribusi logistik di wilayah Bangka Belitung seperti apa? Kita sekarang ini dalam tahap pengadaan ya, pengadaan, dan kalaupun distribusi kita baru masuk distribusinya dari pihak penyedia ya lewat provinsi, nanti langsung ke KPU Kabupaten Kota. Kira-kira apa sih tantangan yang biasanya kita hadapi dalam pendistribusian logistik ini? Bicara tantangan, saya coba beberapa kali ke Belitung berkomunikasi dengan nelayan, dengan masyarakat di situ. Ya memang sekarang beritanya lagi diangkat terkait kendala. Ya karena berdasarkan alam, ternyata di bulan Februari itu dipastikan itu musim barat namanya. Kata orang Belitung nelayan, ya jangankan kita yang mau ngirim, nelayan aja nggak bisa nelayan ke situ. Iya. Ya, nah ini jadi kendala. Nah, kendala ini udah kita mulai petakan. Kalau memang ternyata posisinya di Pulau Belitung itu terkendala cuaca dan gelombangnya gelombang tinggi, ya kita juga nanti sudah berkoordinasi dengan pihak Angkatan Laut dalam ini ya Bakamla juga yang mereka memiliki kapal yang lebih canggih. Terima kasih informasinya Pak. Ya, selamat bertugas kembali. Terima kasih Bu. Ya. Saudara, tugas berat menanti KPU di sisa waktu jelang pencoblosan. KPU diharapkan mampu menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik tentu saja, dan tentu menyosialisasikan juga di sisa waktu ini bagaimana kesiapan KPU jelang pemilu 2024. Kita perbincangkan hal ini bersama saya, saudara. Sudah hadir Komisioner KPU Idam Holik. Pak Idam, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak, sama-sama. Iya, jadi Pak Idam, sampai dengan sekarang persiapan untuk pemilu 2024 utamanya logistik pemilunya ini sudah seperti apa? Logistik tahap pertama yang meliputi kotak suara, bilik, tinta, segel sudah tercetak sebanyak 98,6%. Dan sudah terkirim sebanyak 95%. Ya, artinya perencanaan dan pelaksanaan produksi logistik tahap pertama ini lebih awal daripada yang direncanakan. Dalam artian dalam rentang waktunya ini lebih cepat. Sejauh ini ada kendala apa yang ditemui, misalnya baik itu dari sisi pencetakannya ataupun dari sisi distribusi, misalnya ada hal. Kemarin kami mendapatkan informasi ada driver trucking, supir truk yang membawa logistik pemilu di Bali wafat. Kelelahan? Nah, mungkin kelelahan di Bali. Ini kita jadi khawatir di 2019 lalu kan kejadian banyak petugas KPPS yang meninggal dunia, ini tidak akan terjadi kan nanti? Enggak, insya Allah lah. Apa itu Pak untuk mengantisipasi hal seperti itu? Ya, saat ini kami sedang melakukan rekrutmen KPPS. Ya, dalam rekrutmen KPPS itu batasan usianya 17 sampai dengan 55 tahun. Kita tahu bahwa calon-calon KPPS dengan usia yang muda itu potensinya memiliki imunitas ataupun ketahanan tubuh yang lebih baik. Dalam proses rekrutmen tersebut ya, rekan-rekan PPS diharapkan memprioritaskan atau mampu merekrut KPPS dengan usia yang muda. Kan kemarin sudah merilis ya jadwal debat kandidatnya. Nanti itu teknisnya akan seperti apa Pak? Apakah berbeda dengan, ada yang berbeda dengan 2019 yang lalu? Pada dasarnya sama. Ya, pada dasarnya sama. Ya, debat pasangan calon presiden wakil presiden itu tujuannya adalah pendalaman visi, misi dan program yang disampaikan oleh pasangan calon presiden tersebut kepada KPU pada saat pendaftaran di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober yang lalu. Pemilu serentak 2024 ini kan tidak hanya memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Ada juga memilih anggota DPR RI, DPD RI ya Pak ya. Contoh surat suaranya sudah ada Pak? Oh ada. Udah, boleh kita lihat? Boleh. Ini biar masyarakat juga tahu ya seperti apa contoh surat suaranya. Nah, ini 5 jenis surat suara yang nanti akan diterima oleh pemilih sesuai dengan alamat TPS di mana mereka akan menggunakan hak pilihnya. Ini ada surat suara untuk pemilu presiden wakil presiden. Perhatikan di sini ada color bar atau ada warna ya. Ya, ini warnanya abu-abu. Ya, dan setiap bagian depan surat suara itu berbeda color barnya atau warnanya ya. Ini abu-abu, di belakangnya juga ada abu-abu ya yang bertuliskan KPPS ya.
termasuk nama ketuanya, serta nanti surat suara ini akan ditandatangani oleh ketua KPPS. DPR RI, ya, ini warnanya ini kuning. Ya, nanti ada 84 dapil. 84 dapil. Ya, 84 jenis surat suara. Oke, jadi ini akan dan setiap dapil itu ukurannya bisa jadi berbeda karena komposisi calon anggota legislatifnya. Tapi kurang lebih akan seperti ini tampilannya nanti. Tampilannya seperti ini ya. Ada partai-partai, kemudian dengan jadi ada 4 ya, ada 4 partai di setiap barisnya. Oke, nah ini untuk DPD nanti. Kalau DPD warnanya merah ya, color barnya. Ya, merah color barnya. Nanti pastikan semuanya ya dipilih, jangan. Ya, ini merah. Ini ada 38 daerah pemilihan, berarti ada 38 jenis surat suaranya. Oke. Ini untuk provinsi ya. Nah, nanti surat suara DPD yang paling banyak di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Ada 54 calon DPD yang di dalam surat suara, berarti dia lebih panjang ke bawah. Oke, ya. Baik. Ini untuk DPRD provinsi. Ini DPRD provinsi. Sama ya dengan DPR RI. Ada biru, ini ada kode dapil. Ya, ada kode dapil, sama ini juga ada kode dapil untuk memudahkan identifikasi petugas KPPS ya, dan memastikan petugas sortir pada saat melakukan pelipatan bahwa ini adalah benar dapilnya. Oke. Dan nanti yang hijau ini untuk DPD, ya. DPRD kabupaten kota gitu. DPRD ya? Kabupaten kota. Oke, baik. Pak Idam, yang juga menarik pada saat proses sudah mendekati hari pencoblosan adalah ada kebocoran data, dugaan kebocoran data dari situs KPU. Dugaannya. Ya, okay. Makanya saya katakan dugaan itu ya, sejauh ini bagaimana investigasinya? Saat ini memang gugus tugas ya, gugus tugas keamanan siber KPU sedang melakukan penelaahan terhadap hal tersebut. Ya, selama ini sih memang website kami bisa terkategori tangguh, ada ribuan serangan, ada ratusan serangan setiap hari. Oke, saya juga sempat mengecek ya, itu lengkap sekali ya, NIK sampai dengan TPS-nya di mana. Kemudian saya coba untuk mengecek NIK itu ke situs KPU dan itu muncul nama beserta dengan TPS-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul data tersebut bersumber dari situs Cek DPT Online ataupun situs Sidali? Ini kan perlu investigasi lebih mendalam. Dan itu butuh waktu yang sangat lama untuk investigasi. Informasi yang disampaikan demikian kepada kami, ya kita tunggu saja proses seperti apa. Yang jelas pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di bulan Desember ini KPU harus sudah mulai memproduksi atau mencetak salinan DPT untuk kepentingan pemberian suara di TPS, ya, dan proses itu tidak terganggu sama sekali. Oke, jadi Anda masih meyakini, KPU masih meyakini data itu belum tentu dari KPU? Perlu informasi yang pasti nanti dari gugus tugas. Oke, Pak Idam Holik, Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Mungkin orang kalau soal Pilpres sudah banyak tahu lah, sudah sering sekali dibicarakan. Tapi Pilegnya misalnya terkait caleg-caleg yang pernah mantan terpidana gitu misalnya, kan publik perlu tahu informasi-informasi seperti itu. KPU harus ngapain? Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aqua
Aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI punya waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024. Apa yang harus jadi perhatian khusus penyelenggara pemilu kali ini? Saudara, kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Hoirunisa Agustiati, Mbak Ninis, lebih akrab dipanggil dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Ninis, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Mbak Ninis, kalau Anda melihat tantangan penyelenggara pemilu untuk 2024 ini seperti apa? Memang banyak yang bilang pemilu Indonesia ini pemilu yang kompleks ya. Bukan hanya dari size negara kita, negara besar, pemilihnya banyak, 204 juta lebih pemilih, tapi juga dari sistem pemilu yang kita pilih dengan sistem pemilu proporsional terbuka, itu memang ada kompleksitasnya. Tapi ini juga sebetulnya bukan menjadi excuse bagi penyelenggara pemilu untuk tidak maksimal. Nah, 2024 ini sebetulnya tidak berbeda dengan 2019 yang lalu. Undang-undangnya masih tetap sama, kalau dari tata penyelenggaraan relatif sama gitu ya, sistem dan sebagainya sama. Nah, sekarang KPU sudah melakukan apa, kan pertanyaannya itu, sudah melakukan apa untuk menghadapi kompleksitas pemilu yang sama dengan 2019 yang lalu. Misalnya 2019 yang lalu banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia gitu
misalnya. Atau misalnya dari sisi pemilihnya, dari angka partisipasi orang hadir ke TPS tinggi 81%, tapi suara tidak sahnya juga tinggi untuk DPR, sekitar 11%, 17 juta suara itu tidak sah. Nah sekarang KPU memitigasinya bagaimana? Nah memang kemarin pasca 2019 ada upaya untuk membuat harusnya proses di TPS itu bisa lebih efisien. Atau misalnya petugas-petugas yang didorong gitu yang bekerja adalah mereka yang lebih muda dengan asumsi lebih sehat, lebih kuat dan sebagainya. Kalau KPU menyatakan kan proses rekrutmen mereka perbaiki, tas kesehatan mereka juga perbaiki ini untuk antisipasi tadi. Menurut Anda itu cukup? Tidak cukup, karena begini, salah satu tantangan bagi petugas di TPS itu adalah biasanya mereka itu tidak mendapatkan pembekalan yang cukup soal bagaimana tata kerja di TPS. Karena di TPS akan sangat kompleks. Misalnya, orang yang pindah memilih, orang yang hanya memilih dengan KTP. Nah, terkadang knowledge itu nggak ketransfer semua tuh ke seluruh petugas di TPS gitu ya. Kalau kita lihat kan misalnya untuk meningkatkan partisipasi tentu sosialisasi terus harus gencar ke masyarakat. Kalau Anda melihat hal itu sudah cukup gencar dilakukan oleh KPU? Tidak cukup hanya misalnya mensosialisasikan kapan pemilunya. Karena Anda merasa belum terlalu cukup sosialisasi soal itu? Iya, karena mungkin hampir setiap hari yang kita baca, yang kita lihat juga hanya membicarakan soal pilpres. Pileknya ketinggalan nih. Iya, padahal ada DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan DPD yang tidak kalah penting gitu ya. Termasuk juga bagaimana mendapatkan akses rekam jejak terkait dengan calon yang banyak ini nih. Ini juga kurang. Partai kan ada 18, ada caleg-calegnya gitu ya. Sementara kemarin ketika KPU merilis daftar calon tetap di websitenya, itu tidak semua calon bersedia membuka daftar riwayat hidupnya. Mungkin orang kalau soal pilpres sudah banyak tahu lah, sudah sering sekali dibicarakan. Tapi pileknya misalnya terkait caleg-caleg yang pernah mantan terpidana gitu misalnya, kan publik perlu tahu informasi-informasi seperti itu. KPU harus ngapain? Misalnya tadi terkait dengan calon yang mantan terpidana, kan seharusnya mereka declare ya. Nah, publik harus dapat informasi itu di mana? Ya KPU yang harusnya memfasilitasi jembatan itu kepada publik dicoret. Tapi akurasi KPU dalam verifikasi data pemilihnya ini menurut Anda bagaimana sejauh ini? Kemarin salah satu catatannya adalah ketika misalnya ada orang yang sebetulnya sudah punya hak ya, misalnya dia warga negara sudah usia 17 tahun atau lebih, namanya tidak ada karena misalnya belum ada KTP elektroniknya gitu. Nah, padahal kan harusnya ini bisa difasilitasi. Nah, hal seperti ini kemarin masih banyak ditemukan, apalagi misalnya kalau di daerah-daerah yang masyarakat adat gitu ya, misalnya jauh, terpencil. Nah, itu biasanya masih muncul tuh mereka-mereka yang sebenarnya sudah punya hak milih, tapi karena terkendala administrasi sehingga istilahnya tuh golputnya golput administratif gitu loh. Jadi bukan karena dianya maunya golput gitu ya, tapi nggak bisa milih karena namanya nggak ada di dalam daftar pemilih. Apa catatan paling penting menurut Anda yang harus dilakukan KPU sekarang ini? Dengan banyaknya narasi pemilu harus netral, tidak berpihak, ya KPU harus menunjukkan kerjanya transparan, akuntabel, berintegritas gitu ya, karena kita melihat pemilu ini kan nggak sekedar di ujung hasilnya saja, tapi prosesnya juga orang akan menilai prosesnya seperti apa gitu. Kalau prosesnya misalnya tadi sudah ada kritik soal transparansi, misalnya soal ketidakakuratan data, khawatirnya akan bisa berdampak di ujung hasilnya nanti. Iya, jadi presiden buruk bagi KPU sendiri nantinya. Terima kasih Mbak Hoirunisa Agustiati dari Perludem sudah berbagi pandangan di Pemilu. Sehat selalu. Sehat selalu. Debat Capres-Cawapres jadi hal yang paling dinantikan oleh masyarakat. Debat kandidat adalah ruang untuk mengurai gagasan para calon pemimpin negeri. Lantas, bagaimana menghadirkan debat yang berkualitas? Berikut laporannya untuk Anda. Pesta demokrasi sebentar lagi kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke
Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Sonia Pan membuka mata dan menyerap inspirasi dari Mitsi Wanma, pemilik tempat wisata sekaligus distributor produk-produk UMKM khas Papua, Rumah Etnik Papua, yang juga salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, meramu keindahan Timur Indonesia, Sabtu 9 Desember, pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sesarengan Bangun Blora. Membangun Blora bersama-sama adalah visi Kabupaten Blora. Dikenal sebagai sentra peternakan sapi terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Blora juga kaya akan potensi wisata. Promosi pariwisata lewat diplomasi kuliner, serta pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan adalah di antara program-program unggulan yang dijalankan. VVIP, Sabtu 9 Desember, pukul 2 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Memasuki masa kampanye, berbagai persoalan dan isu datang silih berganti. Setelah dugaan kebocoran data, muncul kabar KPU akan meniadakan debat khusus Cawapres. Benarkah? Padahal, debat adalah momen yang paling dinanti masyarakat jelang hari pencoblosan. Masyarakat akan tahu kapasitas dan kapabilitas kandidat dalam memecahkan masalah bangsa melalui tema-tema yang dilontarkan dalam debat. Hal ini penting agar masyarakat tak salah pilih pemimpin calon masa depan Indonesia. Kabar penghapusan debat khusus Cawapres pun dibantah KPU. KPU nyatakan debat Cawapres tetap dilaksanakan sesuai aturan pemilu. Namun terdapat perubahan format debat dan lebih memperbanyak porsi debat Capres. Semuanya hadir, hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Perubahan dadakan format debat sontak menuai reaksi dari masyarakat termasuk ketiga Cawapres. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Pemilu ini mau baik, kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya kita siap melakukan itu. Kita mengikuti keputusan KPU. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Lantas apa pentingnya debat khusus Cawapres? Jika debat khusus Cawapres ditiadakan, siapa yang diuntungkan dari 3 paslon? Kehadiran pasangan calon di 2024 ini diawali dengan kontroversi yang sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya ada nuansa-nuansa yang bisa memicu spekulasi, maka itu akan ditangkap dengan cepat oleh publik. Itu berkaitan dengan kepentingan atau kemudian keuntungan yang akan diperoleh oleh calon-calon tertentu. Jadi dalam situasi hari ini, wakil presiden itu bukan hanya aksesoris. Wakil presiden itu bukan hanya simbol yang bisa dipasang untuk penggait suara begitu.
Sorotan juga ditujukan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang kerap absen dalam sejumlah undangan diskusi terbuka. Tercatat sejak Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo tercatat 9 kali tak memenuhi undangan, sementara Anies dan Ganjar masing-masing 1 kali absen. Anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Debat kandidat disebut sebagai salah satu bagian kampanye yang dapat menarik dukungan. Berkaca dari pemilu 2019, debat Capres-Cawapres berhasil mendongkrak elektabilitas paslon yang kala itu berlaga, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pasangan ini dinilai lebih unggul dalam menguasai masalah dan menjabarkan solusi untuk kepentingan masyarakat dalam debat dibanding lawan mereka pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Lantas, bagaimana menghadirkan debat yang berkualitas? Itu harus merupakan perdebatan intelektual yang ditunggu oleh publik Indonesia, ucapan-ucapan langsung yang bersifat spontan oleh para masing-masing capres dan cawapres yang akan berdebat. Dari sinilah kemudian rakyat akan melihat siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Komisi Pemilihan Umum KPU telah merilis jadwal debat Capres-Cawapres. Rencananya 5 kali debat akan dilaksanakan, semua bertempat di Jakarta. Pertama, 12 Desember 2023, kemudian 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, selanjutnya 21 Januari 2024, dan debat terakhir digelar 4 Februari 2024. Debat ini terdiri dari 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Disinilah ide dan gagasan Capres-Cawapres diuji, karena memilih sosok pemimpin tak cukup hanya terpaku pada tebaran janji dan pesona pemimpin semata. Masyarakat harus jeli, cerdas memilih, mengetahui rekam jejak, ide serta gagasan calon pemimpin agar masyarakat tak salah pilih demi kemajuan bangsa. Menjaga kepercayaan publik memang bukan perkara mudah, butuh bukti nyata yang tak terbantah. Maka KPU harus mampu transparan dalam setiap tahapannya demi menjaga marwah KPU dan terciptanya pemilu yang berkualitas. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Pengakuan mantan Ketua KPK soal kasus korupsi IKTP dan Presiden Jokowi berbuntut panjang. Akankah DPR gunakan hak interpelasi? Waisili Summit 2023. Wawancara eksklusif bersama Wamenlu Amerika Serikat Elizabeth Allen soal tantangan global generasi muda hingga perdamaian Palestina. President Jokowi and President Biden agreed on the critical importance of protecting civilian lives. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 10 Desember pukul 5:30 sore di Kompas TV. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden Mas Gibran supaya tidak berhadapan dengan Caimin dan Pak Mahfud. Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selalu di tengah-tengah posisinya. 204 juta data pemilu bocor ini nggak main-main loh Pak Hasim. Sesungguhnya yang pegang data ini itu banyak pihak. Rosi, Sabtu 9 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Sesarengan Bangun Blora yang memiliki arti membangun Blora bersama-sama yang menjadi visi Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1820,59 km persegi. Di sini, balutan alam yang indah tersaji dengan nyanyian alam dan budaya bersatu padu melestarikan nilai kehidupan menjadi sebuah harapan.
Pemirsa VVIP Sugeng Rawuh di Kabupaten Blora. Kabupaten ini terkenal dengan pertanian dan juga peternakannya. Sosok VVIP kita kali ini adalah Bupati Blora yang akrab disapa dengan Mas Arief Rohman. Beliau memiliki visi untuk sesarengan bangun Blora. Seperti apa ya perkembangan bangun Blora? Ikuti selengkapnya ya perbincangan saya di VVIP Kompas TV Bangun Blora. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pripun Pak? Alhamdulillah. Ya. Berjumpa ya akhirnya kita. Mbak Sinta dari Kompas. Iya. Iya yang kita tunggu-tunggu. Kita akhirnya tiba nih Bu di kediaman rumah dinas ya nih ya. Bupati Blora bersama dengan Bupati Blora nih pemirsa Bapak Arief Rohman dan didampingi istri tercinta Ibu Ainia Solika. Tapi kayaknya akrabnya disapainya bukan Bapak Ibu ya kalau di sini ya. Apa tuh Pak? Mas ya, karena katanya masih muda, biasanya manggil Mas saja. Oh siap, jadi Mas Arief saya izin ya Bu, Mas Arief. Dan Ibu panggilan akrabnya adalah Bunda Ain. Siap, jadi bersama Mas Arief dan juga Bunda Ain. Ngapain sih Bapak Ibu? Ini lagi sarapan. Iya, ini tadi mau aktivitas, biasanya kita awali sarapan bareng dulu. Nah ini kebetulan kita pengen nyantai di taman. Iya nih, belakangnya tamannya seger ya, sejuk. Belakangnya juga ada background hewan merak ya itu Pak. Terus ini uniknya juga pemirsa, ini dibungkus daun jati. Apakah ini Bapak Ibu? Apa nih Bu? Ya, ini nasi pecel daun jati. Ini sarapan khas orang Blora, salah satunya nasi ini. Pecel daun jati. Monggo loh Pak. Ya. Ayo Mbak, ikut sarapan ya. Saya buka ya pemirsa ya. Saya masih anget. Ya. Aromanya Bu luar biasa. Nah, ini biasanya sama tempe, sama ada sate ayam. Ini khas Blora juga ya Pak? Khas Blora. Wih mantap. Incipin dulu deh. Ada kerupuk juga. Tesnya beda dengan sate yang lain. Betul. Wah enak. Enak nih pemirsa. Bapak Ibu kegiatannya apa sih? Ibu deh saya mau nanya. Mas Arief ini selain menjadi kepala daerah ya Bu ya, yang tentunya dekat dengan masyarakat di Kabupaten Blora. Tapi saya pengen tahu keseharian Bapak sebagai seorang suami sekaligus ayah dari 6 putra dan putri. Pripun Bu? Seperti apa? Bapak ya orangnya easy going, enak aja. Favoritnya anak-anak. Ya beliau sibuk, tentunya sibuk sekali. Jadi ketika di rumah kita usahakan sebisa mungkin untuk tune in dengan anak-anak. Antar sekolah kadang kalau ada waktu. Saya dengar visinya Bapak adalah sesarengan bangun Blora, atau mungkin bahasa Indonesianya ya bersama-sama membangun Blora, begitu ya Pak ya. Ini pripun Pak? Bahwa problem ketika saya nyalon bupati dulu, kita ingin bangun Blora ini saya tidak bisa sendiri, sehingga kita punya tagline ini sesarengan bangun Blora. Jadi menjadi kabupaten yang unggul dan berdaya saing. Nah, dari situ kita ada beberapa misi yang kita jalankan, ada pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan juga potensi-potensi lokal yang kita miliki. Salah satu potensi yang kita miliki adalah di bidang desa wisata, desa budaya, ada desa pertanian. Nah, nanti kira-kira Mbak Sinta mau saya ajak untuk Tulan Blora. Nah, kita ingin eksplor potensi yang kita miliki, yang nantinya kita berharap tadi dari sesarengan bangun Blora ini, masyarakat Blora yang di luar, diaspora yang sudah sukses, untuk bersama-sama membangun Blora. Udah nggak sabar nih, saya mau diajak kemana nih Pak? Desa wisata. Desa wisata Sambangrejo. Kebetulan ini salah satu desa Kampung Samin, karena Blora ini ada terkenal Kampung Samin. Nah, itu di sana di dalamnya ada kesenian, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan lain-lainnya. Kemarin masuk juara nasional, juara kabupaten, terus juara provinsi, terus kemudian kita ikutkan lomba tingkat nasional di Kemen Pariwisata Kreatif ya. Kemenparekraf 70 dari sekian. Ya, se-Indonesia ya kita termasuk. Keren.
Se-Indonesia masuk 70 besar ya. 70 besar ya bahkan. Kita nggak sabar harus ke sana nih pemirsa. Mumpung sudah di Blora, kita dolan Blora, tapi kita isi energi dulu. Sarapan dulu lanjut ya. Kita makan dulu ya pemirsa. Pecel khas Blora sama satenya. Satenya. Tempenya juga tempe juara ya. Tempe terenak. Ya Pak Bupati atau Mas Arief nih, dolan Blora kita diawali di mana nih Pak? Ini desa wisata Sambong Rejo. Sambong Rejo, Sugeng Rawuh ya pemirsa di desa wisata Sambong Rejo yang sudah mendapat prestasi juga ya Pak di tingkat nasional. ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oleh Kemenparekraf RI ya Pak, 70 besar terbaik Pak seluruh Indonesia. Keren. Tapi memang kalau saya di sini emang keren banget Pak. Iya, ini desa Kampung Samin. Jadi di sini ada suku Samin yang mana sesepuhnya namanya Mbah Pramugi. Yang mana di desa ini homestay nih, samping-samping ini. Nah, ini bukan untuk umum ya? Umum ya. Bisa menginap di sini nih pemirsa VIP. Sedulur sikep di sini. Terus kemudian di belakang sana nanti kita mau bisa lihat peternakan. Terus kemudian nanti ada ikan juga. Terus samping-sampingnya ada sawah juga. Nah, ini contoh homestay Pendowo. Homestay. Berarti kalau untuk Pendowo 2, ini Bapak ownernya? Ya. Oh siap. Sugeng Pak, nggih, matur nuwun, nggih. Pak. Monggo, nggih. Nah, kalau berbicara desa wisata ini Pak, daya tariknya kan banyak. Berarti kita act like lokal ya. Seperti masyarakat lokal, berbaur, kegiatan sehari-hari dengan masyarakat juga, betul. Yang di peternak, ngurusin ikan, sapi gitu ya Pak. Dan kita ke kandang yuk. Oke, siap. Let's go pemirsa. Ini kandangnya ya Pak? Iya, jadi ini kandang yang ada di masyarakat. Yang di sini ada beberapa ya, itu ada belakang-belakang. Ini salah satu contohnya ini. Di sini dikembangkan kambing. Nah, boleh ini pegang nggak Pak? Boleh. Nah, lucu sekali kambingnya. Kambing. Gemes Mbak, Pak. sehat Mbak ya? Sugeng Pak. Pak Sinten, Pak Tono. Siapa? Wah, ini anu nggih, mangani kambing nggih. Pangannya kambing. Saya boleh ikut ngasih makan ya sama Mas Arief ya, Pak Bupati. Selamat makan kambing. Gimana Pak Tono, sudah berapa lama sih Pak jadi peternak kambing dan sapi di desa wisata? Masalah berapa lamanya kita sulit menjawabnya ya. Masalahnya apa? Dari turun-menurun. Berternak kambing itu sudah budaya dari leluhur. Turun-temurun ya? Ya, turun-temurun. Berarti suku Samin ini memang menjadi peternak turun-temurun? Jadi, gitu ya Pak? Peternak mulai dari nenek moyang. Oke, ini kambingnya. Sapinya di sana. Oke, Mas Arief kita geser ke sana ya. Mbak Sinta, setelah tadi kita lihat kambing, ini kita lihat salah satu contoh peternakan sapi yang ada di Blora ini. Jadi Blora ini kebetulan mempunyai populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita hampir 284.000 ekor, kalau di nasional juara 2. Jadi rata-rata di masyarakat Blora itu rumahnya punya sapi seperti ini. Berarti rata-rata sebagian besar masyarakat Blora memelihara sapi di rumahnya ya Pak? Iya, di rumahnya. Dimanfaatkan apanya Pak? Dagingnya kah? Ya, dijual. Kalau orang sini istilahnya itu rojo koyo ya. Menjadi kekayaan, kadang dijual untuk kebutuhan. Sebagai simbol kemakmuran juga ya Pak ya? Betul, jadi sapi-sapi di sini selain tadi dijual dagingnya, juga kotoran hewannya ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik juga. Ada juga yang menarik, pertanian dan peternakan menjadi ikon ya Pak? Ya, ikon kami. Di Blora. Ada juga sekolah untuk peternak Pak? Apakah ada? Ya, ada programnya namanya Sekolah Peternakan Rakyat, SPR. Nah, SPR. itu kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri. Ada IPB, ini yang sudah kerjasama dengan kami. Ada juga dengan UGM, termasuk juga dengan UNER dan perguruan tinggi yang lain, Undip, UNS. Nah, ini kita sinergikan untuk para petani dan peternak kita. Ya, ini salah satu potensi yang kita akan maksimalkan. Karena mayoritas masyarakat Blora itu peternak dan petani. Jadi selain sapi Mbak, kita juga potensi untuk perikanan, yaitu ikan lele. Dan di desa wisata ini ada juga? Ada juga, ada. Kita ke sana ya? Dadah sapi. Kita lanjut ke perikanan lele.
Jadi ada beberapa daerah yang pokoknya ada pakannya juga ya Pak. Saya boleh ikut ya Pak. Wah, langsung muncul semua nih. Ini. Jadi ada kambing, sapi, dan ini perikanannya ikan lele. Iya, betul. Jadi memang sektor peternakan itu menjadi salah satu unggulan di Blora, Pak. Ya, ada nggak rencana ke depan nih dari Mas Arief, Pak Bupati kita, untuk terus mempertahankan dan juga meningkatkan, Pak, hasil peternakan? Jadi dari peternakan ini kita ingin ada program hulu hilir ya. Iya. Salah satunya kotoran hewannya nanti bisa digunakan untuk pupuk organik untuk menunjang sektor pertanian kita. Iya. Nah, nanti kita akan berkunjung ke sebuah desa yang dimana di sana sudah mempraktekkan untuk pertanian organik. Wah, hasilnya lebih sehat, ya Pak ya, organik sehat, ya. Harganya lebih bagus. Terjangkau. Ya, 1 kilo bisa mencapai 17.000. Oh, berarti kalau harga lagi naik nggak khawatir ya Pak? Karena sudah ada hasilnya sendiri. Kebetulan juga ada BUMN yang mendampingi di sana. Baiklah, kalau gitu kita lanjut jalan-jalan lagi ya, Mas Arief kalau gitu. Oke, kita eksplor lagi Kabupaten Blora. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Suci Barber Show. Minggu ini, barbershop mau buka cabang. Siapa nih yang jadi bos baru? Bapak itu kena itu apa darah rendah? Itu kalau saya dulunya pengusaha apa ya? Iya. Oh, terus kenapa bisa terjun ke politik, Pak? Bangkrut, Pak. Enggak. Suci Barber Show. Minggu 10 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Anda harus klarifikasi, memang Anda sedang melindungi calon wakil presiden